1051-0Z. Topik hangat dari percakapan terbaru di setiap bagian dari benua Douluo adalah tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal. Saat kompetisi berlanjut ke final, itu sekarang menjadi kesempatan besar di seluruh federasi, seperti yang diinginkan federasi dengan semua promosi mereka. Tentara Dewa Darah tidak terkecuali untuk ini. Setelah pertandingan pertama babak final berakhir, ada 2 kontestan dari Tentara Dewa Darah di antara perempat finalis. Tentu, Tang Wulin adalah salah satunya. Yang lainnya adalah Komandan Pengawal Kekaisaran Tentara Dewa Darah, Qian Ze. Qian Ze berjalan perlahan ke area peristirahatan. Dia diam-diam datang ke kedai kopi dan memesan secangkir kopi hitam. Saat itu, kedai kopi itu ramai dikunjungi pelanggan. Semua yang dipasok ke Tentara Dewa Darah memiliki kualitas terbaik, dan kopi mereka tidak terkecuali. Dia melihat sekeliling interior toko dan melihat bahwa semua meja sudah terisi. Dia melirik kursi sekali lagi dan pandangannya akhirnya jatuh ke meja di sudut. Hanya ada satu orang yang duduk di sana sementara meja di sekitarnya terisi penuh. Dia bertengger di sana sambil melihat keluar jendela. Ada senyum tipis di wajahnya, dan Qian Ze bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Meskipun dia hanya bisa melihat wajahnya dari samping, dia tahu bahwa dia menarik. Dia memiliki wajah yang tampan dan kulit yang berkilau. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan kulitnya sejelas batu giok. Dengan penglihatan Qian Ze, dia bisa melihat dengan jelas setiap detail. Pria muda itu memiliki bulu mata yang panjang, cukup panjang untuk membuat iri kebanyakan gadis. Matanya besar dan cerah. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan yang membuatnya terlihat lebih muda. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Qian Ze adalah pangkat militer yang menghiasi bahunya. Bintang seorang jenderal bersinar terang dengan cahaya keemasan. Seorang jenderal besar yang begitu muda. Mungkinkah itu dia? Qian Ze pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Akhir-akhir ini, namanya dikenal oleh kebanyakan orang di Tentara Dewa Darah. Di meja di sekelilingnya, setidaknya setengah dari perwira wanita berpangkat letnan kolonel dan di atasnya duduk. Adapun para perwira dengan pangkat lebih rendah, dia menilai bukan karena mereka tidak mau datang, tetapi mereka merasa tidak punya hak untuk duduk di sana. Qian Ze sedikit menyipitkan matanya dan melangkah mendekat. Sejak dia datang ke sini untuk minum kopi dengan Long Yuxue, Tang Wulin menemukan bahwa dia menyukai cairan hitam pahit yang beraroma kaya. Dia menyukai sensasi diselimuti aroma itu. Di luar gedung ada tanah es yang tertutup salju. Dia memegang secangkir kopi panas mendidih dan menyeruputnya perlahan. Belakangan ini, inilah satu-satunya sumber kesenangannya di sini. Wu Zhangkong telah mengingatkannya sejak awal bahwa dia akan mudah hancur jika dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Hari-hari ini, dia merasa bahwa dia telah menjaga keseimbangan yang baik. Ini bukan hanya kasus kultivasinya, tetapi juga untuk kondisi mentalnya. Gu Yuena adalah penghiburan spiritual terbesar yang dia miliki. Kapanpun dia lelah, dia akan memikirkannya dan semua kelelahannya akan terhapus. Ketika dia bisa menikmati secangkir kopi panas, bayangannya tampak lebih jelas di hatinya. Dia bahkan merasa hangat dan tidak jelas di dalam. Tang Wulin sangat senang dengan sensasi ini. Namun, meski masih menikmatinya, ia juga melihat bahwa pelanggan yang menggurui kedai kopi semakin banyak. Meski begitu, semua orang tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tidak biasa secara diam-diam. Meja di dekat jendela di sudut akan selalu dibiarkan kosong untuknya. Petugas senior, bolehkah saya duduk di sini? Terdengar suara yang tidak dikenal. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang perwira militer bertubuh ramping yang tampak berusia 30-an berdiri di hadapannya. Bahunya dihiasi dengan pangkat seorang kolonel senior. Dia tidak terlalu tampan, dan matanya agak panjang dan sipit. Namun, wajahnya yang dicukur bersih dengan ciri-cirinya yang dipahat meninggalkan kesan yang dalam di benak mereka yang bertemu dengannya. Tentu saja, Tang Wulin memberi isyarat untuk mengundang. Qian Ze duduk dan secara naluriah melihat cangkir kopi di tangan Tang Wulin. Kopi hitam. Dia suka kopi yang sama denganku. Tang Wulin terus menatap keluar jendela. Hiruk-pikuk di kedai kopi tampaknya tidak memengaruhi suasana hatinya yang baik sedikit pun. Karena kebiasaan, dia meredam keriuhan suara-suara di sekelilingnya. Petugas senior, terdengar suara itu lagi. Tang Wulin berbalik untuk melihat Qian Ze, ada apa? Kopi hitam Qian Ze dikirim ke meja mereka, dan dia memegang cangkir di tangannya. Saya nomor 79. Saya berharap dapat bertemu Anda di pertandingan mendatang. Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit. Tantangan jaringan pertempuran Federal Stardow. Iya, semoga berhasil. Tang Wulin mengangguk padanya. Dia menghabiskan kopinya dan tersenyum pada Qian Ze lagi. Di bawah tatapan memuja para petugas wanita, dia bangkit dan meninggalkan kedai kopi. Qian Ze sedikit tertegun. Dia datang atas inisiatifnya sendiri karena dia tertarik. Namun, dia tidak melihat apapun di tubuh Tang Wulin. Dia juga tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa memancar darinya. Dia tampak seperti orang biasa tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Namun, naluri batinnya mengatakan kepadanya bahwa pria ini, jenderal termuda di seluruh pasukan, sangat berbahaya. Apakah dia akan melawannya di pertandingan berikutnya? Qian Ze mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Qian Ze tidak meninggalkan kesan mendalam di benak Tang Wulin. Saat ini, semangatnya sangat fokus. Secangkir kopi yang diminumnya untuk bersantai. Demikian pula, dia ingin menyesuaikan kondisinya. Tanpa diragukan lagi, dibandingkan dengan kompetisi para master jiwa, tantangan yang lebih sulit terletak pada pertempuran Mesya. Apalagi, ia bakal langsung memperebutkan pertandingan untuk lolos ke perempat final kontes Mesya. Dia memasuki Stardow Cabin dan terhubung ke Battle Network. Nomor 33 berubah menjadi nomor 66.
Seperti sebelumnya, staf dalam jaringan pertempuran membimbingnya. Mirip dengan kompetisi solo, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Di pertandingan final kontes grup, dia diberi gelar Spear King. Di sisi lain, Ling Wuyue kalah telak di pertandingan terakhir grup. Dia melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai runner-up grupnya. Ling Wuyue telah membuktikan bahwa dia benar-benar Master Mesia paling luar biasa di ketentaraan. Mereka adalah satu-satunya yang berhasil melaju ke babak berikutnya. Mereka berasal dari divisi zona yang sama. Sesuai aturan internal, mereka tidak akan bertemu di pertandingan pertama babak penyisihan. Dia bertanya-tanya apakah Ling Wuyue akan bisa menang kali ini. Dibandingkan dengan dia, tidak diragukan lagi bahwa keterampilan kontrol Ling Wuyue lebih kuat, tetapi jiwa bela dirinya masih sedikit lebih lemah. Dia memilih Misha, dan senjata pilihannya masih tombak. Saat dia melihat tombak di tangan Misha-nya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia ditakdirkan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Dia ingin memilih senjata jarak jauh sebagai senjata utama Misha, tapi setelah dia menguasai 1000 jari menuduh, dia telah kehilangan semua minat dalam serangan jarak jauh. Pada titik ini, dia pada dasarnya menguasai 1000 jari menuduh. Dia bertanya-tanya kapan Tang Tua bersedia mengajarinya keterampilan lain. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menantikannya. Di tengah dentingan Misha, Tang Wulin masuk ke tempat kompetisi. Di seberangnya, lawannya juga dipandu oleh seorang petugas ke arena. Itu adalah Misha jarak jauh. Ketika dia melihat ukuran lawannya, Tang Wulin segera menentukan gaya bertarung lawannya. Itu adalah meriam jiwa genggam. Itu bisa menembakkan 10 tembakan berturut-turut. Setelah 10 tembakan, suhu akan terlalu panas dan perlu waktu untuk menenangkan diri. Senjata ini adalah versi upgrade dari senapan sinar jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh yang hanya bisa dipilih di final. Alasannya adalah bahwa mekanisme jarak dekat memiliki keuntungan lebih besar selama tahap awal kompetisi. Dengan kombinasi kekuatan jiwa Master Jiwa dan kekuatan pertahanan Misha, senjata jarak jauh Misha standar biasa tidak dapat dengan mudah mengancam mereka. Itulah mengapa jaringan pertempuran harus membuat beberapa penyesuaian. Lawan memasuki arena saat sorakan dari para penonton semakin keras dan keras. Para komentator mulai membuat pengumuman. Kontestan nomor 66, yang dikenal sebagai Raja Tombak. Dia dikatakan sebagai kontestan dengan teknik tombak terkuat di kompetisi tahun ini. Kontestan nomor 231, dikenal sebagai Baterai. Serangan jarak jauhnya sangat akurat dan dia memiliki skill jiwa untuk meningkatkannya. Ini adalah pertarungan antara jarak dekat dan jarak jauh. Jika saya harus meringkas pertandingan ini dalam istilah yang paling sederhana, saya akan bertanya apakah Baterai dapat mengalahkan Raja Tombak sebelum dia bisa cukup dekat untuk melakukan kerusakan. Baiklah, mari kita bersiap untuk pertarungan yang pasti akan menjadi pertandingan paling seru dari semua pertandingan. Tidak ada wasit khusus. Suara hitung mundur elektronik dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, pertandingan dimulai. Ledakan. Sepertinya begitu suara elektronik itu berakhir, suara ledakan datang dari arah yang berlawanan. Amunisi jiwa datang tepat untuknya. 1052 lawan kuat. Tang Wulin baru saja mengangkat kakinya ketika amunisi jiwa ada padanya. Namun, itu tidak ditujukan padanya tetapi ke tanah di depannya. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan langsung menuju amunisi jiwa. Tindakan terbaik adalah menarik kakinya dan berhenti sejenak. Kontrol ritme. Rasa dingin merambat di tulang punggung Tang Wulin. Lawannya menggunakan serangan jarak jauhnya untuk mengontrol aliran pertempuran dan dengan demikian mengontrol gerakannya. Ling Wuyue telah memberitahunya sebelumnya bahwa Master Mesia serangan jarak jauh yang paling kuat dapat mengendalikan setiap gerakan di medan perang. Master Mesia bisa membuat lawannya melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang Master Mesia seperti itu cukup menakutkan. Mereka sepertinya selalu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan. Bahkan jika mereka hanya memiliki satu jenis serangan jarak jauh yang mereka miliki, mereka masih bisa membuat kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dengan satu jenis serangan itu. Untuk menghadapi lawan seperti itu, langkah pertama bukanlah mengikuti ritme mereka. Bahkan jika dia harus menahan kekuatan penuh dari serangan lawannya, dia harus mematahkan kendali mereka atas dirinya. Itulah mengapa Tang Wulin menggunakan pendorong di belakang Misha-nya tanpa ragu-ragu. Dia mengarahkan tombaknya ke depan saat itu berdenyut dengan cahaya. Dia memasukkannya dengan kekuatan jiwa dan menerjang menuju amunisi jiwa. Ledakan. Mekanisme jarak dekat muncul dari api ledakan. Pada saat yang sama, ia berakselerasi dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, pada titik ini, Tang Wulin melihat bahwa Misha lawannya tampak menari. Misha lawannya benar-benar menari di sisi lain tanah. Dia memegang meriam jiwanya dengan satu tangan. Dengan setiap gerakan, meriam jiwa akan bergoyang dengannya. Pada saat yang sama, dia menembakkan amunisi jiwa. Tampaknya, pada saat yang sama Tang Wulin menyerbu melalui amunisi jiwa pertama, 9 lainnya telah menembak ke arahnya dari depan. Lintasan amunisi jiwa ini sangat aneh. Mereka tidak terbang dalam garis lurus, tetapi dalam busur, dan mereka terbang menuju jalur yang pasti akan diambil Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Dia menunjukkan kemampuan fisik manusia super dan kontrol yang tepat. Misha standarnya, berakselerasi dari dorongan pendorong, secara paksa berbelok di udara di bawah arahannya. Itu mengubah jalurnya dan menyerbu ke depan tetapi pada sudut ke bawah. Namun, setelah dia dengan jelas menghindari semuanya, 9 amunisi jiwa bertabrakan dengan kuat satu sama lain. Ledakan hebat datang dari sisinya. Pada saat yang sama, dia diserang oleh gelombang kejut yang kuat. Tang Wulin langsung mengerti apa yang telah dilakukan lawannya. Lawannya jelas mengharapkan dia bisa menghindari serangan itu.
Namun, dia telah menembakkan 9 amunisi jiwa dengan sangat tepat, sehingga mereka akan menyatu ke satu titik dan memicu ledakan. Itu adalah serangan yang terjadi ratusan meter darinya. Mesia standar seperti ini tidak dilengkapi dengan sirkuit jiwa kelas atas untuk meningkatkan kontrol mereka atas amunisi jiwa. Untuk bisa melakukan ini dengan Mesia standar, kendali lawannya atas serangan jarak jauh bisa digambarkan sebagai akurat. Seperti yang diharapkan dari 16 finalis teratas, kemampuannya adalah sesuatu yang lain. Semua pikiran ini telah melintas di benaknya dalam sekejap mata. Gelombang kejut di sisinya sudah sampai padanya. Kekuatan langsung menyimpang lintasan Mesia Tang Wulin karena bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Perubahan arahnya yang tiba-tiba, dengan tambahan beban Mesianya, membuat suara gerindra gigi. Ini jelas disebabkan oleh mesin yang tertekan oleh manuver yang tidak biasa. Mesia itu sendiri berat, jadi jika ada gerakan yang canggung, itu bisa dengan mudah merusak dirinya sendiri. Meskipun Tang Wulin terkejut, dia tidak bingung. Dia mendorong ke tanah dengan tombak di tangan kanannya dan menstabilkan Mesianya, menjaganya agar tidak terus berputar ke samping. Mesia melakukan jungkir balik di udara, melepaskan pendorongnya dan jatuh dengan mantap ke tanah. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia sudah melindungi dirinya dari kendali lawannya dengan hati-hati. Namun, dia masih jatuh ke dalam jebakan lawannya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa terancam. Apa yang dia lihat adalah amunisi jiwa yang sangat besar. Itu berbeda dari amunisi yang ditembakkan dari meriam jiwa standar. Amunisi ini bersinar seperti miniatur matahari, dan sudah ada di atasnya. Ini jelas tidak ditembakkan setelah Mesianya lepas kendali, tetapi ditembakkan sebelum itu. Sama seperti yang dia takuti, dia jatuh ke dalam rencana lawannya pada akhirnya. Amunisi jiwa ini memiliki diameter lebih dari 1 meter dan berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Warnanya oranye merah, seperti miniatur matahari. Namun, ada titik cahaya hitam yang berkedip-kedip di kedalaman intinya. Siapapun tahu bahwa jika seseorang terkena amunisi seperti itu secara langsung, target tidak akan merasa terlalu senang karenanya. Mekanisme Tang Wulin tidak punya tempat untuk lari. Bahkan jika dia menggunakan skill jiwanya sendiri, tidak mungkin dia bisa lolos dari serangan seperti itu dalam sekejap mata. Tombaknya menopang berat badannya ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki senjata untuk memblokir serangan itu. Pada saat kritis, Tang Wulin melakukan tindakan balasan yang tidak diharapkan orang lain. Dia menarik tombaknya dari tanah. Dia membiarkan Mesia yang baru-baru ini distabilkan untuk berputar ke belakang dan berhasil menghindari terkena amunisi jiwa secara langsung. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kakinya ke atas. Ledakan yang dalam meredam suara raungan naga yang nyaring. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver melonjak seperti segerombolan lebah dan menutupi kaki Mesia jarak dekat. Dengan bayangan emas, mereka langsung mencambuk amunisi jiwa. Ledakan. Mesia jarak dekat dikirim terbang ke samping dari ledakan yang intens. Itu telah membuat jarak antara dia dan lawannya. Mekanisme huru-hara sepertinya berada di tempat yang sempit. Namun, Tang Wulin mengendalikan Mesianya untuk memukul tanah 2 kali dengan gerakan berurutan. Dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya sendiri dan jatuh ke tanah sekali lagi. Naga emas mengibaskan ekor. Itu adalah salah satu dari 6 gerakan pertama dari naga emas 9 gerakan. Di seberangnya, nomor 231, yang memiliki julukan baterai, mau tidak mau berseru dengan penyesalan karena tidak mendaratkan serangan. Amunisi jiwa yang baru saja dia tembakkan adalah keterampilan jiwanya sendiri. Itu memiliki kekuatan menyerang yang sangat kuat dan namanya adalah Black Sun. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin dapat memblokir keterampilan jiwanya sedemikian rupa. Mesianya bahkan tidak menerima banyak kerusakan. Pertempuran Mesia tidak dimenangkan dengan membunuh lawan Anda. Selama Anda bisa menghancurkan Mesia lawan Anda, itu akan menjadi kemenangan Anda. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Jika tidak, bagi seorang master jiwa, bahkan jika Mesianya dihancurkan, master jiwa itu sendiri masih memiliki kekuatan tempurnya sendiri. Jika itu terjadi, itu akan tumpang tindih dengan pertempuran master jiwa. Saat Tang Wulin merasakan ketakutan memasuki hatinya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Serangan jarak jauh lawannya benar-benar tangguh. Namun, tujuan aslinya adalah menjadi master Mesia jarak jauh juga. Dengan kemampuan lawannya untuk mengontrol aliran pertempuran, tidak akan mudah baginya untuk maju ke depan dengan Mesia standarnya ini. Itu hanya mungkin jika dia mengekspos beberapa kemampuan Raja Naga Emasnya. Namun, jika dia melakukan itu, identitasnya pasti akan terkonfirmasi. Ini bukanlah yang dia inginkan saat ini. Namun, dia juga punya rencananya sendiri. Dia dengan cepat mengoper tombak dari tangan kanannya ke tangan kirinya dan mengayunkan lengan kanannya ke udara. Ada kilatan emas dan tombak naga emas muncul di genggaman Mesianya. Tentu saja, tombak naga emas yang dia gunakan sebagai master jiwa berbeda dari yang dipegang Mesianya sekarang. Keterampilan penyamarannya dan kemampuan tombak naga emasnya sendiri untuk mengubah panjangnya telah membuat tombak naga emas dalam genggamannya sekarang tampak lebih dari 12 meter. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tidak ada pola naga di atasnya dan bahkan kilau keemasannya memiliki warna yang lebih dalam dibandingkan saat dia menggunakannya sebagai master jiwa. Selama pertempuran master jiwa, dia juga menutupi tombak naga emasnya dengan kekuatan jiwanya sendiri, membuatnya tampak putih pijar. Keduanya tampak berbeda secara fundamental. Tidak sopan untuk tidak membalas. Aku akan membiarkanmu merasakan serangan jarak jauhku juga. Tang Wulin tidak menunggu lawannya melepaskan serangannya lagi. Mesianya tiba-tiba melangkah maju dan dia melemparkan tombak naga emas di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, tombak naga emasnya hampir mencapai lawannya.
Perbedaan utama antara keahlian lawannya dan keahliannya sendiri adalah bahwa meskipun dia menerapkan teknik rahasia Sekte Tang saat melempar tombak naga emasnya, dia lebih menekankan pada kelincahan. Itu terbang begitu cepat sehingga lawannya tidak bisa berharap untuk menghindar. Dia menanamkannya dengan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya. Dengan tambahan bimbingan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver dari dalam keluar, serangan ini akan memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan tombak naga emas sebagai lempar lembing. Penonton hanya melihat kilatan cahaya keemasan dan tombak naga emas sudah mencapai lawannya. Ini. Tatapan semua orang membeku, lalu mereka melihat bahwa tombak naga emas telah melesat ke depan dan mencapai nomor 231. Meriam jiwa ratusan 31 nomor 2 baru saja menyelesaikan cooldownnya dari putaran tembakannya sebelum ini. Tepat ketika dia bersiap untuk melepaskan tembakan lagi, tombak naga emas mencapainya. Dia dengan ahli mengendalikan mechanya untuk jatuh ke samping. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara itu, tubuh mechanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Penghalang energi meledak dari mechanya seperti embusan angin, mendorong semua yang mengelilinginya. Penghalang energi ini dan perisai mechanya bergabung menjadi satu dan menciptakan gaya elastis yang kuat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan tombak naga emas. Kekuatan yang diinfuskan berasal dari Raja Naga Emas Tanggulin. Foam. Tombak naga emas menyimpang oleh dampak energi merah, tetapi cahaya tombak tajam di bagian depan telah menembus cahaya merah. Untungnya, dengan manuver pertahanan itu, mecha miliknya terhindar dari kerusakan di bagian vitalnya. Namun, tombak naga emas masih menembus bahunya dan melewatinya. Jika ini adalah tubuh manusia, hasil terbaik setelah ditusuk oleh tombak naga emas adalah korbannya akan menjadi cacat. Untungnya, itu adalah mecha, jadi tidak ada energi untuk dimakan. Meski begitu, nomor 231 masih berkeringat dingin. Begitu cepat, sangat kuat. 1053 serangan mengerikan. Sementara itu, tepat setelah melempar tombak naga emas, Tanggulin meluncurkan baling-baling mecha sekaligus. Mechanya melesat ke arah lawan seperti naga raksasa. Menyerang poin vital musuh akan menarik penjagaan mereka sehingga dia bisa bertarung untuk mendapatkan kesempatan lebih dekat. Begitu dia berada dalam jarak tertentu dari lawannya, dia bisa mengalahkannya tanpa keraguan. Tanggulin melambaikan tangannya di udara, memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sehingga dia bisa melemparkannya sekali lagi. Dia menggunakan tombak naga emasnya sebagai senjata serangan jarak jauh. Kali ini, kontestan nomor 231 bereaksi tepat waktu. Sebuah peluru artileri digunakan untuk mencegatnya, tapi itu tidak dimaksudkan untuk menghentikan tombak naga emas. Serangan cerdiknya menghantam area sedikit di bawah ujung tombak naga emas. Itu tidak dimaksudkan untuk memblokir tombak tetapi untuk mengubah lintasan terbangnya sehingga tombak tidak akan mencapainya. 10 peluru artileri ditembakkan, 4 peluru untuk mengubah arah tombak naga emas sementara 6 sisanya digunakan untuk teknik yang sangat canggih. Itu adalah ledakan yang tumpang tindih. Apa yang disebut ledakan tumpang tindih dibuat dengan menggunakan peluru artileri untuk mengejar peluru yang ditembakkan sebelumnya dan menghasilkan ledakan di lokasi yang tepat. Ini akan dilakukan dengan menggunakan serangkaian peluru artileri untuk memperpanjang ledakan. 6 peluru artileri akan menghasilkan efek ledakan yang tumpang tindih dengan cepat. Saat peluru artileri ini diledakkan dalam pola linier kali ini, itu adalah ledakan paling kuat yang bisa dia buat. Secara alami, ledakan itu ditujukan untuk menghalangi gerakan Tanggulin. Setelah mempelajari pelajarannya sebelumnya, Tanggulin tidak akan pernah membiarkan lawan mengambil jalannya. Tanaman merambat Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan membungkus mechanya, membungkusnya sepenuhnya. Di mata penonton, tanaman merambat itu mirip dengan ular sanca raksasa. Urat seperti tulang belakang emas bersinar dari dalam tanaman merambat Kaisar Blue Silver ini, berkilauan dengan pancaran intensnya sendiri. Mecha tidak mencoba untuk menghindar saat itu menyerang dengan kepala lebih dulu ke lawan. Bukankah itu terlalu sembrono? Dia berlari menuju ledakan. Jika ini adalah model mecha standar, itu akan segera hancur berkeping-keping oleh ledakan yang tumpang tindih. Namun, semua kerusakan ledakan diblokir oleh perlindungan Kaisar Blue Silver. Kemampuan Tanggulin meningkat. Perpaduan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya, hubungan sempurna antara inti naga dan inti jiwanya, memungkinkan jiwa bela diri Tanggulin meningkat setiap saat. Ketika jiwa bela diri Kaisar Blue Silver dilengkapi dengan atribut ofensif dan defensif Raja Naga Emas, bagaimana kekuatan ledakan kecil ini penting. Tombak naga emas dengan paksa berlari keluar dari ledakan dan kembali ke tangan Tanggulin sekali lagi. Anehnya, kali ini mecha Tanggulin melemparkan tombak naga emas tinggi-tinggi ke udara. Ya, dia tidak melemparkannya ke lawannya tapi ke angkasa. Ada kilatan cahaya keemasan, dan tombak naga emas lenyap di udara. Apa yang dia lakukan? Kontestan nomor 231 hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang apa yang sedang dilakukan Tanggulin. Dia adalah master mecha serangan jarak jauh sendiri, jadi tentu saja, dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang serangan jarak jauh adalah bahwa mereka sudah memulai proses penerbangan mereka sebelum muncul di target mereka. Tidak ada keraguan bahwa tombak naga emas pasti akan jatuh, tetapi kapan dan di mana tombak itu akan jatuh, dia tidak tahu. Di sisi lain, lawannya tidak akan melancarkan serangan seperti itu tanpa bisa mengendalikannya dengan baik. Dengan kata lain, tombak naga emas akan tetap menggantung di atas kepalanya, dan begitu jatuh, itu mungkin bisa menyebabkan pukulan fatal baginya. Tombak naga emas telah membuktikan kepadanya ketika terbang pertama kali, bahwa ketajamannya yang tak tertandingi bukanlah sesuatu yang mampu dia pertahankan. Nomor 231 segera bereaksi terhadap situasi itu. Sebagai master jiwa serangan jarak jauh, penilaiannya sangat penting.
Dia perlu membuat penilaian yang akurat sekaligus untuk mengalahkan musuh di medan perang yang terus berubah untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dengan demikian, dia tidak memperhatikan tombak naga emas di langit dan berlari dengan cepat menuju Tang Wulin, memilih untuk menyerang sendiri. Warna merah cerah pada Misha menjadi gelap, berubah menjadi merah dalam hitungan detik. Temperatur yang sangat tinggi bahkan menyebabkan beberapa logam di permukaan Misha meleleh. Dia segera melemparkan meriam jiwa di tangannya ke samping. Misha itu mengangkat lengannya saat bola matahari hitam muncul dari punggungnya. Cincin cahaya keemasan mengelilingi matahari. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim bola hitam, berkilauan dengan cahaya keemasan, terbang ke arah Tang Wulin. Dia tidak bergantung pada Misha tetapi kemampuannya sendiri. Kemampuannya untuk mengontrol serangan jarak jauh memastikan bahwa kekuatan serangannya pasti lebih berbahaya daripada kemampuan menyerang Misha. Kontestan nomor 231, dengan julukan Baterai, pasti akan menggunakan kekuatannya secara maksimal. Tidak ada keraguan bahwa kendalinya atas keterampilan jiwanya sendiri akan melampaui meriam jiwa sebelumnya, karena itu hanyalah model standar. Seperti banteng yang mengamuk, Tang Wulin berlari ke depan dengan kemauan yang gigih, tidak berniat untuk mengubah arahnya. Dia berlari ke dalam pelukan menyambut bola cahaya emas hitam itu. Aku tidak akan menghindar. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan serangan Anda. Sementara itu, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang melilitnya sudah mekar sepenuhnya, membuat Misha terlihat seperti monster dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Tang Wulin sebelum kedua belah pihak saling bertabrakan. Peluru artileri terbang ke sana saat kedua pejuang bertabrakan hampir dalam sekejap. Kaisar Blue Silver di depan Tang Wulin tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menembus keluar. Fin of Blue Silver Emperor berkumpul di tengah saat itu mengarah langsung ke bola hitam emas itu. Pada titik itu, jarak keduanya sekitar 100 meter. 3 bola lampu emas hitam telah terbang keluar dari belakang secara berurutan. Saat bola cahaya pertama akan bersentuhan dengan Kaisar Blue Silver Tang Wulin, 3 bola cahaya baru itu tiba-tiba berakselerasi dan menyatu bersama, menjadi bola yang bahkan lebih besar. Kemudian, bola ini menghasilkan gaya isap yang mengerikan yang menarik bola cahaya pertama yang akan bertabrakan dengan Tang Wulin. Kaisar Blue Silver meleset dari targetnya, karena 4 bola lampu emas hitam telah menyatu menjadi satu, berubah menjadi bola cahaya besar dengan diameter lebih dari 5 meter. Arus listrik emas berkedip-kedip di permukaan bola. Energi luar biasa yang terkandung di dalamnya dapat dengan jelas dirasakan dan dilihat dengan mata terbuka. Sesaat kemudian, bola cahaya itu tiba-tiba menghilang. Ya, itu menghilang ke udara tipis seperti lubang hitam, tanpa suara dan tanpa jejak. Panas terik langsung meledak di kedalaman jiwa Tang Wulin. Tatapan Tang Wulin karena dia bisa merasakan fluktuasi ruang di sekitarnya tiba-tiba tumbuh lebih intens. Ini tidak bagus. Nomor 231 tidak hanya memiliki jiwa bela diri tipe api yang kuat tetapi juga jiwa bela diri tipe spasial kedua. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa lawan ini mampu memadatkan serangan tipe api yang begitu kuat dan mengirimkannya melalui kemampuan spasial langsung ke dalam Misha-nya, tidak peduli seberapa tenang dia. Kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam spirit abis dan berkembang menuju domain roh sekarang. Akibatnya, dia sadar segera setelah fluktuasi spasial muncul. Dia memiliki jiwa bela diri kembar api dan ruang. Dia hanya bisa membayangkan hasilnya jika dia membiarkan bola api hitam yang menakutkan itu muncul di dalam Misha-nya. Bahkan jika pertahanannya cukup kuat untuk memungkinkannya memblokir serangan mematikan seperti itu, dia pasti akan terluka juga. Selain itu, Misha pasti tidak akan selamat dari itu. Tidak ada keraguan bahwa kinerja mengesankan Tang Wulin membuat lawan menggunakan trik gagal aman yang telah dia sembunyikan selama ini. Metodenya untuk mentransfer serangannya langsung ke dalam Misha lawan bahkan terasa sedikit menyimpang. Jika dia memiliki pengetahuan sebelumnya, Tang Wulin akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan terus memasang perisai pelindung Misha-nya setiap saat untuk memotong setiap pelanggaran eksternal. Namun, Master Misha yang berpengalaman tidak akan pernah menyalakan perisai pelindung karena biasanya menghabiskan banyak energi, kecuali Master Misha sangat yakin tentang perlunya pertahanan. Secara alami, Tang Wulin bertindak seperti itu. Saat dia mulai khawatir, panas terik sudah muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang? 1054 mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ada sedikit waktu bagi Tang Wulin untuk mempertimbangkan pilihannya, tetapi dia membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Dia melepaskan cincin jiwa ketiga dan keenamnya hampir secara bersamaan. Tanpa suara, bunga merah muda yang besar, cantik dan flamboyan muncul di belakang-belakang Misha-nya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, Devor Heaven and Earth. Pada saat yang sama, serangkaian garis emas yang sangat besar dan kompleks muncul di bawah kakinya sementara tanaman merambat Kaisar Blue Silver, yang telah maju ke depan, tiba-tiba ditarik kembali. Misha itu mendarat di tanah dengan berani. Baterai artileri, yang berada di dalam Misha nomor 231, sudah tersenyum kemenangan. Teknik yang dia gunakan pasti menguntungkan dirinya sendiri dalam segala hal ketika digunakan melawan Master Misha lain. Dia meluncurkan 4 serangan yang tumpang tindih dari Demon Slayer Immortal Radiance selain transfer spasialnya. Dia telah menghabiskan kemampuannya untuk ini. Menyalurkan sejumlah besar energi yang dibutuhkannya untuk mengangkut bola secara akurat memiliki efek yang sangat besar pada jiwanya sehingga kepalanya terasa pusing. Dia tidak berencana menggunakan teknik mematikan ini hari ini karena, pertama, membuat kalkulasi yang diperlukan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, lawan ini merupakan ancaman besar baginya, karena Tang Wulin dilengkapi dengan pertahanan, kekuatan, dan bahkan keterampilan serangan jarak jauh. Tombak naga emas yang setajam silet sangat mengganggunya. Dia yakin bahwa dia tidak akan punya waktu untuk serangan ini jika dia membiarkan Tang Wulin mendekat. Pada akhirnya,
dia segera membuat keputusan untuk pergi ke pilihan terakhirnya dengan segera. Dia benar-benar seorang master jiwa bela diri kembar, tetapi karena jiwa bela diri utamanya yang sangat kuat, dia tidak berhasil menemukan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri atribut spasialnya. Jiwa bela diri itu hanya bisa menawarkan beberapa kemampuan pendukung. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas dan dia masih ingin mengembangkan serangan jarak jauhnya lebih banyak. Namun, serangan inilah yang baru saja dia lakukan yang membantunya mengalahkan banyak musuh. Secara umum, dia bisa memberi cukup banyak masalah kepada lawannya hanya dengan mentransfer bola api kecil ke misya mereka. Namun, dia memilih metode yang paling menghancurkan mengingat dia menghadapi seseorang seperti Tang Wulin. Namun, dia segera memperhatikan bunga merah muda besar itu. Meskipun itu hanya bayangan ilusi, bunga itu bahkan lebih besar dari misya Tang Wulin. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju bunga besar di belakang misya Tang Wulin sementara pancaran merah besar mengalir keluar dari bawah misya dan menyatu ke dalam susunan rune emas di tanah sebelum menghilang. Apa itu tadi? Dalam kondisi kesurupan spiritual, nomor 231 tidak dapat terus menyerang lagi. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat menyaksikan pemandangan di depan matanya. Namun, masalah masih mulai muncul di misya Tang Wulin saat mecanya mulai mencair dengan cepat. Permukaannya masih terlihat baik-baik saja, tetapi besi cair sudah merembes keluar dari celah misya di dalam. Panas mengerikan Demon Slayer Immortal Radiance bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat dalam sekejap. Kebanyakan logam akan mencair dengan cepat di bawah pendengaran seperti itu dengan hampir tidak terkecuali. Dia hanya berjuang mati-matian karena keras kepala sekarang. Nomor 231 merasa lega. Ya, dia hanya menyerang saat dia berusaha keras untuk melawan. Panas terik yang menyengat mengelilingi tubuhnya. Devor Heaven and Earth mampu dengan cepat menghabiskan semua jenis elemen energi untuk digunakan, memberikan tubuhnya dukungan yang diperlukan untuk terus mempertahankan dirinya, sementara efek pengupasan elemen Blue Silver Golden Array dapat menghilangkan sebagian dari elemen api. Namun, kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance begitu kuat sehingga tidak mungkin dia bisa sepenuhnya memblokir ledakan elemen api meskipun menggunakan dua skill jiwanya yang hebat secara bersamaan. Sejak dimulainya kompetisi, Tang Wulin tidak pernah berada dalam posisi yang sulit. Dia pasti berada di air panas sekarang. Dua keterampilan jiwa yang hebat tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan itu untuknya. Misya tersebut sudah rusak dan hanya dalam waktu singkat sebelum misya tersebut akhirnya rusak. Meski begitu, momen itu sudah cukup baginya. Raungan naga gagah berani bergema di langit. Seolah-olah naga raksasa akan turun ke dunia. Cahaya keemasan menerangi setiap sudut arena sebelum berubah menjadi kilatan petir dingin yang turun dari langit. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kendali atas serangannya? Nomor 231 menatap dengan bingung. Bayangan tombak mengaburkan langit saat itu melintas sekali sebelum menghilang dengan fluktuasi energi yang menakutkan. Itu menembus misya dan juga tubuhnya. Tang Wulin mentransfer semua energi dari Devouring the World ke dalam tombak naga emasnya. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance tetapi bahkan bagian yang berhasil diambil sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tombak naga emas. Sumber kehidupan Tang Wulin semakin menipis dan sekarat. Beberapa detik sebelum misya Tang Wulin rusak, suara elektronik terdengar. Kemenangan ke nomor 66. Platform tontonan pecah dalam keributan. Jika seseorang menggambarkan paruh pertama pertempuran itu sebagai luar biasa mengasyikkan, maka paruh kedua itu mirip dengan novel dengan akhir yang buruk. Ini membingungkan penonton. Mengapa serangan itu, yang terlihat begitu kuat di langit, tiba-tiba lenyap, tepat sebelum misya Tang Wulin berhenti bekerja? Mengapa bunga besar mekar dari belakang punggung Tang Wulin dan rangkaian rune emas muncul di bawah kakinya, meski misyanya mulai meleleh? Bagaimana tombak naga emas yang turun dari langit bisa membunuh nomor 231 secara langsung, dengan dia bahkan tidak berusaha menghindar? Itu semua sangat membingungkan. Jangankan penonton, bahkan komentator pun tercengang setelah menyaksikan hal tersebut. Namun, hasilnya sudah diumumkan. Pusat kendali Stardew Battle Network tidak akan membuat panggilan yang salah. Pemenang akhir pertandingan ini memang nomor 66. Tang Wulin sudah kehilangan kendali atas misyanya. Lebih dari sepertiga tubuh bagian atas misya yang panjangnya lebih dari 10 meter telah meleleh. Itu berdiri kokoh di atas tanah seperti bongkahan logam, tampak seperti patung yang agak artistik. Tang Wulin bersiap melawan panas yang menyengat di tubuhnya saat dia keluar dari Stardew Battle Network. Dia sepertinya bisa merasakan panas di sekitar seluruh tubuhnya setelah keluar dari kabin Stardew. Kepanikan dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi dalam pertarungan hari ini, bahkan dia tidak akan pernah bisa memikirkan metode pertempuran yang aneh. Untungnya, ini terjadi di Stardew Battle Network. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia menghadapi lawan seperti itu dalam pertarungan yang sebenarnya. Misyanya dihancurkan segera dan bahkan dia sendiri menderita luka parah setelah menahan 4 serangan terus-menerus dari Demon Slayer Immortal Radiance. Dia masih membutuhkan waktu untuk pulih meskipun fisik Raja Naga Emas kuat. Aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko. Jadi ternyata ketakutan terburuk Misha adalah serangan dari dalam. Benar-benar menakutkan. Tang Wulin sampai pada kesimpulan. Dia memutuskan bahwa dia tidak boleh bersikap konservatif dengan energinya di pertandingan berikutnya, dan dia akan mengaktifkan perisai pelindung Misha setiap saat. Jika bukan karena peningkatan kekuatan spiritualnya baru-baru ini, terutama pendeteksiannya yang ditingkatkan dari elemen spasial yang memungkinkannya bereaksi dengan segera, dia pasti sudah kalah kali ini. Dia tidak akan mati, tapi Misha itu pasti akan segera meledak. Pertandingan akan diputuskan jika Misha-nya dihancurkan lebih dulu. Dia menemukan bahwa dia masih kurang waspada dalam kompetisi ini karena dia menganggap masalah ini terlalu enteng.
Tang Wulin mengingat peristiwa seluruh kompetisi sejauh ini, jadi dia bisa belajar dari pengalaman. Persaingan membuatnya waspada. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Gao Zhen masih merasa pusing setelah keluar dari kabin Stardow. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, gerakan energi yang begitu kuat masih agak melelahkan baginya. Setelah dikonsumsi, kekuatan spiritualnya tidak akan segera pulih hanya karena dia telah meninggalkan kabin Stardow. Namun, dia menemukan rangkaian peristiwa yang terjadi selama pertandingan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana sebenarnya lawan melakukannya? Sudah mengherankan bahwa Misha tidak meledak sekaligus, yang pasti merupakan hasil dari penampilan yang tidak biasa di belakang punggung dan di bawah kakinya. Namun, tidak akan mudah bagi lawan untuk bereaksi dalam sekejap. Bagaimana mungkin lawan membuat tombak menyerangnya ketika masih di udara? Dia merasa sangat enggan untuk mengakui kekalahannya. Tidak peduli komentator tidak memahami pertempuran, bahkan dia menemukan dirinya agak bingung dengan kekalahannya. Jiwa bela diri kembarnya memungkinkan dia untuk mengendalikan matahari pembunuh setan dan elemen spasial. Dalam arti tertentu, 2 jiwa bela diri ini dapat dianggap sebagai tipe elemen. The Demon Slayer Sun adalah jiwa bela diri elemen api, tetapi berbeda dari elemen api lainnya dalam arti bahwa matahari pembunuh setannya memiliki efek penekan yang melekat pada semua makhluk jahat. Selain itu, efeknya setara dengan atribut suci. Seseorang dengan jiwa bela diri Demon Slayer Sun secara inheren membenci makhluk jahat, melihat mereka sebagai musuh bebuyutan mereka. Sangat mungkin bahwa dia bahkan bisa kehilangan kendali atas emosinya jika dia menghadapi seorang master jiwa yang jahat. Gao Zhen adalah pilihan dari generasi pembangkit tenaga listrik yang dibudidayakan oleh War God Hall, bertindak sebagai dewa perang cadangan sekarang. Selain itu, dia memiliki peringkat yang agak tinggi di antara dewa perang cadangan karena tidak hanya dia seorang master jiwa bela diri kembar, dia juga sangat terampil dalam mengoperasikan Misha. Dia tidak menyangka akan kalah pada pertandingan hari ini. Dia belum pernah menggunakan taktik pertempuran hari ini sebelumnya di kompetisi lain. Lawan hari ini begitu kuat baik secara ofensif maupun defensif sehingga Gao Zhen tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik mematikannya lebih awal dari yang direncanakan. Siapa yang tahu bahwa dia masih akan gagal? Nomor 66. Siapa dia bagaimana dia mengalahkan saya? Satu pertanyaan besar demi satu muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar berharap bisa bertarung melawan Tang Wulin lagi. Namun, sangat jelas bahwa dia tidak akan menemukan kesempatan seperti itu lagi dalam waktu dekat. Namun, siluet dan tombak meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam ingatannya. 1055 gambar Tang Wulin. Saya berhasil mencapai 8 besar, tapi kompetisi hari ini menyentuh dan pergi. Saya tidak berharap lawan mampu mentransfer keterampilan jiwa atribut api langsung ke Misha saya. Untungnya, cukup sulit baginya untuk melakukannya. Saya berhasil mengontrol pertahanan saya sekaligus mengalahkannya dengan tombak naga emas saya. Ayah, kamu harus berhati-hati. Anda akan melakukannya dengan baik. Datang dan kunjungi saya ketika kompetisi telah berakhir. Tinggallah beberapa hari lagi. Tentu, itu janji. Jadilah gadis yang baik. Apakah kamu makan sesuatu yang enak hari ini? Tang Wulin merasa hangat dan tidak jelas saat dia mendengarkan suara Gu Yuena. Dia mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon. Tang Wulin mengenakan seragam dan jaket militernya sebelum dia meninggalkan batalion Dewa Darah. Saatnya minum kopi di sore hari. Dia menemukan dengan heran bahwa seseorang sedang duduk di tempat biasanya ketika dia tiba di kafe. Orang itu tidak lain adalah Kolonel Senior Qian Ze yang dia temui sebelumnya. Tang Wulin berjalan dan duduk di seberangnya sebelum dia memesan kopi hitam. Qian Ze tampak seperti sedang merasa sedikit kesepian. Dia memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya dan memiliki cemberut di wajahnya. Tang Wulin merasakan tarikan di hatinya. Apakah kamu mencari saya? Qian Ze mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Nomor 66, itu kamu, kan? Tang Wulin mengangguk karena tidak ada yang disembunyikan karena semua orang berasal dari pasukan yang sama. Qian Ze mengangguk dan berkata, aku tidak berhasil memasuki 16 terakhir dari Misha Battle. Anda lebih kuat dari saya. Namun, jika kita bertemu satu sama lain di babak berikutnya dari pertarungan Master Jiwa, aku ingin menyaksikan kemampuanmu yang sebenarnya. Saya perhatikan bahwa Anda belum pernah menggunakan kemampuan pertempuran Misha dalam pertempuran Master Jiwa. Apakah Anda sengaja menyembunyikan identitas Anda? Tang Wulin menjadi sedikit terganggu. Aku hanya akan menggunakan jenis kemampuan yang paling cocok dalam pertempuran. Qian Ze menghabiskan sisa kopi dalam satu tegukan. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin sebelum dia berdiri dan pergi dengan langkah besar. Sungguh pria yang aneh. Dia sepertinya sangat kompetitif. Apakah dia mencoba bersaing dengan saya? Kehadiran Qian Ze tidak merusak suasana hati Tang Wulin yang baik. Kopinya sudah disajikan. Aroma kopi yang kaya menyelimuti wajahnya karena dia tidak bisa menahan diri untuk menyesapnya saat minuman masih panas mengepul. Rasa kopi yang kaya memenuhi mulutnya dalam hitungan detik. Selamat, kamu. Suara lembut dan lembut terdengar di sampingnya. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat Long Yuxue yang mendekatinya. Dia tampak seperti dirinya yang normal. Bagaimanapun, dia adalah seorang tentara, jadi susunan psikologisnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Terima kasih. Silahkan duduk. Apa yang kamu makan hari ini saya traktir, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Long Yuxue duduk di hadapannya dan memesan secangkir kopi hazelnut favoritnya. Dia memandang Tang Wulin dan berbicara, apakah Anda memiliki fotonya? Foto. Tang Wulin tertegun sejenak. Hanya ada beberapa kali dia mengambil foto sejauh yang dia bisa ingat. Namun, kata-katanya langsung menyentuh hatinya karena dia tiba-tiba teringat bahwa rumah yang terakhir dia kembalikan masih memiliki foto orang tuanya dan Naer. Dia tidak mengambil foto lagi setelah dia meninggalkan rumah.
Tiba-tiba, dia sangat ingin kembali ke rumahnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada kabar sama sekali dari orang tuanya. Dia sudah lama tidak melihat foto-foto itu, dan dia hampir lupa bagaimana penampilan orang tuanya. Long Yuxue menemukan dengan heran bahwa pemuda di depannya, yang tampak ceria dan ceria beberapa saat yang lalu, memiliki air mata di matanya yang tiba-tiba berubah menjadi merah. Apakah kamu baik-baik saja? Apa terjadi sesuatu pada gadismu? Tanya seorang Long Yuxue yang prihatin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu menyebutkan foto, dan itu membuatku mengingat keluargaku. Long Yuxue berbicara, saya tidak pernah mendengar Anda menyebut nama keluarga Anda. Mereka. Tang Wulin terkekeh pahit. Orang tua saya hilang ketika saya masih sangat muda. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, tapi menurut saya mereka diculik. Saya berkultivasi dengan usaha keras sehingga saya bisa menjadi cukup kuat untuk memfasilitasi pencarian saya suatu hari nanti. Long Yuxue tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda punya petunjuk? Tatapan Tang Wulin terpaku sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Belum, namun, saya pasti akan menemukannya. Long Yuxue berkata, apakah kamu punya foto gadismu? Tang Wulin terkekeh sekali lagi. Saya terkejut dengan pertanyaan Anda. Saya baru menyadari setelah Anda menyebutkannya. Kami bahkan tidak memiliki satu foto pun dari kami bersama. Aku benar-benar berhutang banyak padanya. Aku akan berfoto dengannya saat aku melihatnya lagi. Aku akan menunjukkannya padamu. Long Yuxue tersenyum tipis. Saya hanya ingin melihat orang yang kehilangan saya. Tang Wulin merasakan tarikan di hatinya. Aku akan mencoba membuatkan fotonya untukmu. Kenapa dia belum putus asa? Tentu, Tang Wulin meminta pulpen dan kertas dari pelayan. Dia perlahan mulai menggambar di atas kertas. Dia tidak terlalu ahli dalam menggambar, tetapi sebagai master jiwa yang kuat, dia telah belajar menggambar sirkuit inti. Oleh karena itu, dia sangat ahli dalam melatih kendali atas tangannya, sehingga dengan sedikit usaha dia bisa menggambar siluet orang yang telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Long Yuxue menyaksikan Tang Wulin membuat sketsa kontur dari saingan cintanya dengan setiap goresan cekatan dari penanya. Dia tiba-tiba merasa pahit di hatinya. Dia kesakitan hari-hari ini karena dia adalah cinta pertamanya, namun dia sudah memiliki orang lain. Ibunya telah menyuruhnya untuk memperjuangkan orang yang dia cintai dan untuk memenangkannya jika dia bisa. Dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mendekati Tang Wulin lagi setelah banyak pertimbangan. Itu hanya sketsa sederhana dari seseorang. Tidak butuh waktu lama sebelum gambarnya selesai. Namun, Tang Wulin tercengang ketika selesai dengan potret itu. Itu karena sketsa yang dia buat bukanlah Gu Yuena. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki sepasang mata yang berbinar. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki kualitas, tidak seperti orang biasa lainnya. Sketsanya adalah seorang gadis muda yang pernah menemaninya ketika mereka tumbuh bersama. Dia telah menjadi temannya melalui tebal dan kurus. Itu adalah Gu Yue. Itu adalah Gu Yue. Tang Wulin linglung. Dia masih tidak tahu bagaimana Gu Yue berubah menjadi Gu Yuena bahkan sekarang. Sementara itu, Naer sepertinya telah benar-benar menghilang. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa ada hubungan di antara mereka berdua. Gu Yuena belum memulihkan ingatannya jadi tidak mungkin dia bisa meminta penjelasan darinya. Orang yang dia cintai tetaplah Gu Yue. Long Yuxue berada di sisinya saat ini. Dia tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat wajah di potret yang tidak lebih menonjol daripada wajahnya. Reaksinya bukan karena Gu Yue tidak cukup cantik, tetapi itu adalah penampilan Tang Wulin saat dia menatap potret itu. Dia terlihat sangat lembut, dan dia dipenuhi dengan cinta. Perasaan kehilangan yang intens memenuhi hati Long Yuxue seketika saat dia merasakan rasa pahit di lidahnya. Dia kehilangan kata-kata. Dia juga sadar bahwa dia benar-benar tidak punya kesempatan. Wanita dalam gambar itu meninggalkan bekas yang dalam dan tak terhapuskan di hatinya. Sama sekali tidak ada cara untuk menghilangkan tanda itu. Tang Wulin bahkan tidak menyadari kapan Long Yuxue pergi tetapi pandangannya tetap tertuju pada gambar itu. Gu Yue, wajah familiar yang tidak bisa dia lihat lagi. Pada saat yang sama, wajah Gu Yuena secara bertahap tumpang tindih dengan wajah Gu Yue. Penglihatannya menjadi kabur. Dia bahkan tidak tahu siapa yang dia cintai. Di dalam hatinya, cinta akan tetap sedalam biasanya. Kopinya sudah dingin. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin membiarkan kopi favoritnya terbuang percuma. Dia melipat gambar itu dengan hati-hati dan meletakkannya di sakunya sebelum dia berdiri dan pergi. Dia memikirkannya lagi. Putaran pertama dari final Federal Stardew Battle Network Challenge berakhir. 8 kontestan terakhir dipilih. Suasana kompetisi menjadi lebih intens. Tanpa ragu, Tang Wulin benar-benar bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan mata. Namun, ternyata dia bukan satu-satunya. 1055. 1056 pertempuran pertama melawan pukulan ilahi Cloud Vortex. Dalam kompetisi yang akan datang, Tang Wulin akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Ada faktor lain yang berada di luar kendali manusia, seperti keberuntungan. Ketika Tang Wulin berdiri di tahap kompetisi final Federal Stardew Battle Network Challenge sekali lagi untuk bertemu lawannya, dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun jaringan pertempuran mengaburkan wajah lawan dan tidak ada yang aneh pada tubuh lawan, dia masih mengenalinya sekilas. Itu seperti bagaimana Yuanen Yehui tidak akan gagal untuk mengenalinya juga. Chapter 8 kontestan terakhir. Tang Wulin melawan Yuanen Yehui. Dari Shrek Seven Monsters, Ye Xinglan tersingkir setelah kalah dari Gale Demon Saber Sima Jinchi pada babak sebelumnya. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa dengan satu ditakdirkan untuk tersingkir di babak kompetisi 8 menjadi 4 ini.
Dengan demikian, rekan-rekan mereka tidak bisa membantu melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan bertarung satu sama lain di babak ini. Keberuntungan tidak ada di pihak mereka. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin yang berdiri di seberangnya. Sudah lama sejak mereka berpisah. Sekarang, pertemuan mereka berikutnya akan terjadi di medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia sepertinya sudah banyak berubah. Meskipun tidak mungkin bagi tubuhnya untuk berkembang lebih jauh, dia merasa seolah-olah dia menghadapi Raja Naga Long Yue di Kekaisaran Bintang Luo sejak awal. Ketika dia sekarang melihat Tang Wulin yang berdiri ratusan meter darinya, dia memiliki perasaan yang sama tentangnya, tak terkalahkan. Apakah auranya tumbuh begitu kuat? Transformasi macam apa yang dia alami dalam beberapa bulan terakhir? Basis budidayanya sendiri sudah peringkat 70, dan dia bahkan bisa menerobos ke peringkat Soul Sage kapan saja. Namun, mengapa dia merasakan tekanan yang begitu kuat di hadapannya karena dia hanyalah kaisar jiwa? Dia cukup yakin bahwa dia sudah membuat terobosan ke ranah kaisar jiwa sekarang. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui saat dia juga merasa terkejut. Hanya beberapa bulan, tetapi aura Yuanen Yehui, yang stabil seperti gunung sebelumnya, sekarang hampir tidak terlihat. Kehadirannya hampir tidak terlihat seolah-olah seluruh dirinya telah menyatu dengan ruang sekitarnya. Namun, ada bentuk fluktuasi pikiran yang aneh yang ada secara alami di tubuhnya. Dia memancarkan perasaan yang sepertinya bisa menghancurkan kehampaan kapan saja. Dia berbeda sekarang. Tang Wulin sampai pada kesimpulan di dalam hatinya. Jika ini adalah tempat lain, Tang Wulin akan menolak berdebat dengan Yuanen Yehui dalam kondisi seperti itu. Dia takut dia tidak bisa menahan diri. Dia merasa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yuanen Yehui dalam kondisinya saat ini tanpa mencurahkan semua usahanya. Untungnya, ini adalah Stardow Battle Network di mana setiap orang diizinkan untuk mengekspresikan kemampuan mereka tanpa hambatan. Setiap orang diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa keraguan sedikit pun. Itu adalah situasi yang ideal bagi Tang Wulin untuk menilai peningkatan rekannya setelah mendaftar di ketentaraan. Bukan hanya Tang Wulin yang memikul beban itu sendiri. Ada semua anggota lain dari 7 monster Shrek. Mereka memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Stres yang begitu berat mendorong mereka untuk memperbaiki diri dengan cepat sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Masing-masing diberkati dengan anugerah alam yang luar biasa. Mereka memiliki jalur masing-masing. Tang Wulin meningkat dengan lompatan besar, begitu pula rekan-rekannya. Tang Wulin merasakan semangat heroik menyebar dari dadanya. Yuanen, tunjukkan kemampuan apa yang kamu miliki sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Persaingan yang sangat dinantikan dimulai setelah pengumuman wasit. Yuanen Yehui maju ke depan tanpa ragu sedikit pun. Dia berbeda dari dirinya yang biasanya tenang ketika dia menghadapi lawan lainnya karena dia sangat memahami Tang Wulin. Jika dia membiarkan Tang Wulin menekannya dengan kekuatannya yang luar biasa segera setelah kompetisi dimulai, dia takut dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Aura Tang Wulin sudah semakin kuat, jadi dia harus menyerang lebih dulu. Tubuh Yuanen Yehui membengkak saat dia maju selangkah demi selangkah. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya yang hebat kekuatan Titan, Titan Berlian, dan Titan Iblis. Tubuhnya yang kekar, yang tingginya lebih dari 6 meter dengan otot besar yang menonjol, penuh dengan kekuatan dan sangat kuat. Jika Tang Wulin tidak mengenalnya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun feminitas dari tubuhnya. Jarak antara kedua belah pihak ditutup dalam sepersekian detik. Tang Wulin tidak bergerak kali ini, tetapi baju besi tempurnya muncul dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Itu adalah armor tempur Dragon Moon miliknya. Armor perang Yuanen Yehui menutupi tubuhnya yang kuat dan kuat dengan cara yang sama. Armor tempurnya adalah yang terlemah di antara Shrek Seven Monsters karena perbedaan besar antara jiwa bela diri kembarnya. Tidak mungkin tubuh manusia bisa menyimpan 2 armor tempur pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Yuanen Yehui harus mempertimbangkan antara 2 jiwa bela dirinya di bawah efek amplifikasi dari baju besi pertempuran. Keputusan seperti itu secara alami menghasilkan pilihannya di mana fokus utamanya adalah memperkuat kekuatan dan kekuatan jiwanya. Tanah bergetar hebat dengan setiap langkah yang diambil Yuanen Yehui. Dia meninggalkan jejak kaki yang dalam satu demi satu di panggung kompetisi sementara auranya meningkat dengan liar. Tepat ketika dia akan mencapai Tang Wulin, dia tiba-tiba berteriak keras saat dia melayangkan pukulan ke Tang Wulin. Pukulan itu secepat meteor mengejar bulan. Tinjunya yang besar mengenai Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin bergerak tepat pada saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya sebelum dia melakukan pukulan tinju dengan Yuanen Yehui. Dia ingin mengetahui seberapa besar kekuatan Yuanen telah tumbuh. Hampir seluruh penonton menyadari bahwa Raja Naga terampil dalam kekuatan karena dia mengandalkan kekuatan supernya untuk mengalahkan lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Yuanen Yehui sama-sama ahli dalam hal kekuatan. Jadi, siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat? Kedua tinju itu bersentuhan tanpa suara. Tinju Yuanen Yehui yang tampak menakutkan berubah menjadi ilusi saat melakukan kontak dengan tinju Tang Wulin. Bahkan Tang Wulin tidak mengharapkan transformasi seperti itu. Tinju super cepat itu tiba-tiba menyelimuti tinjunya di pusaran. Dia mengandalkan kekuatan kuat Tang Wulin untuk menarik kekuatan hisap yang sangat besar yang menarik tubuhnya ke depan. Itu sama dengan Yuanen Yehui dan Tang Wulin yang menggabungkan kekuatan untuk menarik tubuh Tang Wulin. Luar biasa, Tang Wulin berseru dalam hatinya. Kehilangan kendali, tubuhnya tersandung ke depan. Bersamaan dengan itu, lutut Yuanen Yehui dengan kekuatan yang tak tertahankan menekannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa maskulinnya tubuh Yuanen Yehui setelah perubahannya, selain baju perangnya. Armor pertempuran di lututnya tebal dan berat dengan tonjolan seperti batu keras.
Jika serangan ini digunakan untuk melawan Meisha, itu akan cukup untuk mengubah Meisha menjadi besi tua. Sepertinya Tang Wulin tidak bisa mengelak. Tang Wulin mengambil langkah maju dengan kaki kirinya. Dia tidak menghindar atau mengangkat tangannya yang lain untuk membela diri. Sebaliknya, dia menggunakan dadanya untuk menahan serangan lutut Yuanen Yuhui. Ledakan. Ledakan kekerasan meledak dengan penonton menahan napas saat ini. Bisakah Raja Naga Emas yang begitu kuat kalah dalam satu serangan? Namun, tabrakan itu membuat mata mereka melebar karena keheranan. Tubuh Tang Wulin tergelincir ke belakang tepat saat tubuh Yuanen Yuhui tersandung di belakang beberapa langkah setelah tabrakan. Tang Wulin tergelincir sekitar 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Armor tempurnya berkilauan dengan sinar keemasan saat dia menepuk dadanya dengan lembut. Dia tersenyum berseri-seri pada Yuanen Yuhui di dekatnya. Tidak buruk, cukup kuat. Apakah serangan terbaik Master Armor Perang dua kata dengan lututnya berakhir seperti ini? Apakah serangannya diblokir begitu saja? Persis itulah yang terjadi. Yuanen Yuhui menatap dengan bingung dengan cara yang sama. Dia sangat menyadari pertahanan kuat Tang Wulin karena mereka telah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang lebih memahami Tang Wulin. Namun, dia tidak berharap kemampuan pertahanan Tang Wulin menjadi kuat sejauh ini. Dia tidak menyadari bahwa setelah pembentukan inti naga, tulang torso Raja Naga Gunung Tang Wulin bersama dengan inti naga telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tang Wulin adalah pertahanan terkuat dari seluruh tubuhnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia telah meramalkan bahwa persaingan hari ini akan sangat sulit setelah menonton pertempuran Tang Wulin sebelumnya. Namun, peningkatan Tang Wulin telah melebihi harapannya. Dia jelas berada di atas angin dengan mengandalkan Cloud Vortex Divine pun miliknya, namun rasanya Tang Wulin tidak terkalahkan sekarang. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Dengan raungan naga yang gagah berani, dia berada di depan Yuanen Yuhui dalam hitungan detik. Selanjutnya, dia melakukan pukulan. Yuanen Yuhui hanya bisa merasakan kekuatan yang memancar ke segala arah dan meremas tubuhnya saat dia melakukan pukulan. Di saat yang sama, tinju emas di depannya terus membesar seperti naga raksasa yang datang dari depan. Dia dengan keras menghirup napas dalam-dalam dan mengayunkan tulang punggungnya sambil sedikit menarik tubuhnya. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersatu mendekati tinju Tang Wulin. 1057 Kedatangan Iblis. Tang Wulin segera merasakan kekuatan hisap seperti pusaran lawan begitu kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain. Kekuatannya luar biasa kuat sementara kemampuan menyerangnya sangat luar biasa. Namun, dia merasa rapuh seperti lembu tanah liat yang memasuki laut saat dihadapkan pada kekuatan luar biasa Yuanen Yuhui. Kekuatannya ditarik olehnya untuk menjadi bagian dari kekuatan isap pada saat yang bersamaan. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Seolah-olah dia menarik dirinya sendiri tanpa kendali sama sekali atas tubuhnya. Selain itu, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan semakin dia mengerahkan kekuatannya. Yuanen Yuhui mengeluarkan huh tertahan. Meskipun dia menggunakan kekuatan Tang Wulin, itu sangat menakutkan dan meledak sehingga berdampak negatif padanya juga. Dia mengandalkan fisik kuat dari Devil Titan untuk menopang dirinya. Pada saat yang sama, dia membimbing Tang Wulin untuk melewatinya. Dia kemudian menginjak lutut Tang Wulin. Dia telah belajar dari tabrakan sebelumnya tentang tulang torso Tang Wulin. Jadi, dia menghindari menyerang tubuhnya lebih jauh. Bagian terlemah dari tubuh manusia adalah persendiannya. Itu sama bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Dia menekuk lututnya sambil mengangkat pahanya sebagai upaya untuk menghindari serangan Yuanen Yuhui. Pada saat yang sama, dia melenturkan kaki satunya dan duduk di pantatnya. Dia berusaha, dengan kekuatannya yang kuat, untuk menarik tubuhnya kembali. Pukulan ilahi Cloud Vortex, meskipun sangat dalam, hanya berhasil mengendalikan Tang Wulin sesaat. Tidak mungkin Yuanen Yuhui memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia melepaskan tangannya dari kepalan Tang Wulin dengan cepat sementara tubuhnya bergerak dalam sekejap secara bersamaan. Dia berada di sisi Tang Wulin tepat saat dia melepaskan pukulan. Untuk mengendalikan tubuhnya dan menghindari serangannya, tubuh Tang Wulin berada dalam posisi yang canggung saat ini. Yuanen Yuhui mengambil kesempatan untuk meninju dengan tepat di pusat gravitasinya. Kontrol kuat Tang Wulin atas tubuh dan kekuatannya mengungkapkan sifat super kuat dari kemampuannya yang tidak manusiawi. Jempol kaki di kaki kanannya menggunakan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia hanya menggunakan satu jari kaki untuk menghantam tanah untuk memutar tubuhnya mirip dengan gasing yang berputar. Mata Yuanen Yuhui bersinar sementara cincin jiwa keenamnya bersinar tanpa ragu sedikit pun. Dia sangat memahami Tang Wulin. Dia mampu mengendalikan situasi sekarang terutama karena Tang Wulin sedang mengeksplorasi kemampuannya dan tidak membalas dengan cara yang kuat. Namun, itu adalah medan perang. Jadi, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatnya. Mereka telah mempelajari banyak hal di Pulau Iblis. Karenanya, dia memilih untuk menyerang pada saat ini tanpa ragu sedikit pun. Dia yakin tidak akan ada kesempatan yang lebih baik selama kompetisi berlangsung. Pegangan Titan. Tang Wulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar ke arahnya sehingga tidak mungkin dia bisa berjuang bebas meskipun kekuatannya luar biasa. Kekuatan luar biasa yang menakutkan menekan tubuhnya dan menariknya kembali ke arah Yuanen Yuhui. Lututnya menabrak perut bagian bawahnya. Rasanya seperti kereta jiwa membanting tepat ke dalam dirinya. Kedua tinjunya membentur punggungnya dengan ganas secara bersamaan untuk menghantamnya ke tanah. Dua pukulan berat datang tiba-tiba sehingga Tang Wulin meredam hentakannya meskipun pertahanannya kuat. Bagaimanapun, Yuanen Yuhui adalah yang terbaik di antara master jiwa tipe penyerangan di luar sana. Namun, Tang Wulin berhasil mengendalikan tubuhnya tepat pada waktunya. Saat lutut Yuanen Yuhui menabrak perut bagian bawahnya, tulang torso Raja Naga Gunung meluncurkan kontrol gravitasi.
Tubuh Tang Wulin menjadi seberat gunung. Tubuhnya langsung tenggelam ke tanah sehingga Yuanen Yehui tidak memiliki cara untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Faktanya, dia membalikkan kontrol gravitasi saat tinjunya membentur punggungnya. Tubuh Tang Wulin menjadi lebih ringan sementara tinju Yuanen Yehui lebih ringan juga. Oleh karena itu, kekuatan di balik serangannya berkurang. Kontrol gravitasi terbalik juga telah mengurangi dampak pada tubuhnya saat dia terhempas ke tanah. Setidaknya, dia tidak kehilangan kendali total atas tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan raungan naga emas. Raungan naga gagah berani muncul disertai dengan kepala naga yang sangat besar. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat menunjukkan efek yang benar-benar menakjubkan pada saat ini. Yuanen Yehui terguncang oleh gelombang suara Golden Dragon Roar saat dia berada di dekatnya. Tubuhnya berhenti sejenak sementara genggaman titannya sedikit mengendur. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menekan esensi darahnya yang melonjak. Dia membenturkan tangannya ke tanah dan melepaskan naga emas mengguncang bumi. Siapakah yang mengatakan naga emas mengguncang bumi hanya bisa dilepaskan dengan kakinya? Gelombang getaran yang kuat muncul dengan gagah berani disertai dengan 8 naga emas yang berlari menuju tubuh Yuanen Yehui dan grip titannya. Namun, Tang Wulin tidak memperhatikan bahwa bibir Yuanen Yehui tersenyum mengerikan saat ini. Tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Sebuah pintu gelap seperti tinta hitam muncul di udara segera setelah itu. 8 naga emas menyerang ke tempat kosong. Pegangan titan juga menghilang segera setelah itu. Aliran cahaya ungu gelap menyembur keluar dari pintu cahaya tepat ketika Tang Wulin berbalik dan bangkit berdiri. Di saat berikutnya, Tang Wulin merasa kesepian dan sunyi di dunia spiritualnya. Seolah-olah jiwanya membeku. Apa itu tadi? Itu adalah pupil raksasa yang muncul di pintu cahaya ungu. Tubuh Tang Wulin tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan Golden Dragon guncangan bumi telah menghilang. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan ungu tua. Bersamaan dengan itu, sebuah kepalan meluncur keluar dari pintu cahaya dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Tepat ketika tinju muncul, cincin cahaya ungu tua muncul di seluruh panggung kompetisi dan berkumpul menuju tinju. Tinju itu muncul dengan mengerikan. Hanya ada 4 jari di kepalan tangan dengan cakar tajam yang menempel di setiap jari. Jari-jarinya tertutup sisik gigi gergaji. Lengannya tidak terlalu besar, bahkan bisa dianggap kurus. Lampu di seluruh panggung kompetisi meredup sejenak saat pukulan dilemparkan. Perasaan tercekik yang intens disertai dengan pemantapan semangatnya dirasakan oleh Tang Wulin. Saat itu, dia bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Tubuhnya bereaksi di bawah tekanan ekstrim selama momen genting. Bunga besar muncul diam-diam di belakang punggungnya. Seseorang berdiri di tengah-tengah bunga besar itu, saat dia melambaikan tangannya dengan lembut untuk memunculkan lingkaran cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin. The Devourer Heaven and Earth dilepaskan secara pasif. Itu diluncurkan oleh roh-roh Damas Douluo secara spontan saat dia merasakan situasi hidup dan mati. Pancaran aroma samar melonjak keluar dari tubuhnya sehingga kepalan tangan yang berdebar ke depan berhenti sejenak. Pada saat yang sama, inti naga dan inti jiwa berdenyut kencang di tubuhnya sementara pembuluh darahnya membengkak. Pada akhirnya, tinju masih menghantam tubuhnya. Adegan mengerikan muncul. Tubuh Tang Wulin tidak meledak saat dia dipukul. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya tersedot ke udara. Kemudian, pancaran seperti pusaran ungu meledak di tubuhnya. Seseorang bisa dengan jelas melihat retakan pada armor pertempuran Dragon Moon-nya menyebar dari dadanya. Garis retakan memanjang ke segala arah di tubuhnya. Tubuhnya akan hancur kapan saja. Rasa sakit sedingin es yang intens menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Namun, itu membangunkannya dari pemantapan spiritual. Dia menggigit ujung lidahnya sekali dan mengubah pupilnya menjadi celah vertikal. Meskipun rasa sakitnya sangat kuat, sebagian dari elemen kegelapan yang dipinjam dari Devourer Heaven dan Earth telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia mengandalkan efek yang dihasilkan oleh elemen kegelapan. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali dengan tiba-tiba saat cincin jiwa emas kelimanya bersinar terang. Ledakan. Getaran hebat dilepaskan seketika. Armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin hancur berkeping-keping. Itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, badai penghancuran yang muncul melahap tinju dengan segera. Itu juga merobek pintu cahaya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. 1058 Xie melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat lagi. Badai emas muncul secara tak terduga. Seluruh ruang sepertinya terkoyak. Panggung pertandingan berguncang hebat sementara penonton menyaksikan ruang di sekitarnya yang hampir runtuh. Tidak diragukan lagi, serangan itu sekuat ledakan lengkap dari Master Armor Pertempuran 3 kata. Tang Wulin mengungkapkan tubuh bagian atas terbukanya yang semuanya tertutup sisik emas. Penonton bahkan bisa mendengar suara detak kuat dari inti naga miliknya. Pada saat ini, fluktuasi esensi darah yang kental dan kuat yang keluar dari tubuhnya mengejutkan setiap orang di tempat kejadian. Sudah berakhir. Yuanen Yehui tidak muncul kembali. Dia menghilang dengan kehancuran pintu cahaya. Namun, Tang Wulin sendiri tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ada retakan pada sebagian besar sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Di tengah ledakan dahsyat, tubuhnya berlumuran darah segar, dan itu semua adalah darahnya sendiri. Dia terengah-engah. Dia hampir tersedot ke dalam kehampaan sesaat sebelumnya. Yuanen Yehui yang sangat mengesankan. Terlepas dari keterkejutan dalam tatapannya, Tang Wulin merasakan kegembiraan tertentu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuanen Yehui telah berkembang sedemikian mengesankan. Dia mampu mengambil kesempatan selama pengamatannya tentang dirinya untuk meledak dengan kemampuan menyerang yang menakutkan. Tang Wulin hampir gagal untuk memblokir serangannya meskipun perlindungan armor perang 2 kata ditambah dengan amplifikasi menyeluruh dari Raja Naga Emas. Pada akhirnya, dia mengorbankan armor tempurnya dengan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya yang merupakan harga mahal yang harus dibayar untuk meluncurkan ledakan tremor naga emas.
Baru setelah itu dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sementara itu, pukulan mengerikan itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia terjebak di tikungan ketat sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Meskipun Ye Xinglan memahami Sword Soul, Yuanen Yehui telah melampaui kemampuannya sekarang. Selain itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan jiwa bela diri utama Yuanen Yehui setelah sekian lama. Ternyata jiwa bela diri utamanya bukanlah kera raksasa Titan tapi malaikat jatuh. Meskipun kondisinya yang menyedihkan sebagian besar karena dia terlalu konservatif, dia berhasil memastikan bahwa kemampuan bertarung Yuanen Yehui telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersemangat karena memiliki rekan sekuat itu? Fiu, Yue Zhengyu menghela napas. Dia perlahan berdiri ketika dia melihat Tang Wulin, di layar, terjebak di sudut yang sempit. Pada saat ini, tatapannya berubah menjadi sangat ditentukan. Xiaoyan, saya berencana untuk memulai tahap kedua dari upacara pembaptisan suci. Ye Xinglan juga menonton layar. Tatapannya membara, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Benang halus dari celah sepertinya dipotong terbuka oleh pedang tak terlihat di sekelilingnya. Xie mengetuk pintu Yuanen Yehui dengan keras, namun, tidak ada yang bergerak di dalam ruangan. Karena penampilannya yang luar biasa dalam kompetisi tersebut, Yuanen Yehui dianugerahi Stardo Cabin khusus untuk digunakan, itulah sebabnya dia berpartisipasi dalam kompetisi dari kamarnya. Karena dia tidak diizinkan memasuki kabin Stardo dengan berpakaian, dia menolak mengizinkan Xie menunggunya di kamar. Xie telah melihat hasil kompetisi sebelumnya. Dia paling mengerti kemampuan Yuanen Yehui. Akibatnya, hatinya diliputi keprihatinan. Tidak ada suara yang terdengar dari kamarnya saat ini. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Sebuah pancaran bersinar sekali. Belati naga cahaya Xie terlihat berkilauan dalam sekejap saat dia memotong kunci pintu. Dia mendorong pintu dan berlari ke ruangan secepat angin. Sesaat kemudian, tubuhnya membeku di tempat mirip tumpukan kayu. Dia melihat kabin Stardo terbuka. Yuanen Yehui sedang merangkak keluar dari dalam Stardo Cabin tanpa jahitan. Mereka menatap mata satu sama lain. Yuanen Yehui merasa malu sekaligus marah pada saat bersamaan. Kamu mati. Sebelum suaranya memudar, matanya berputar dan dia kehilangan kesadarannya. Xie bergerak dalam sekejap dan buru-buru menangkap tubuhnya yang jatuh. Untuk sesaat, dia hampir tidak merasa romantis. Sebaliknya, dia merasakan semburan kesedihan menyerang hatinya. Aku benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. 4 semifinalis. Raja Naga Emas memasuki semifinal tetapi hampir tidak mengesankan di babak kualifikasi. Kekuatan macam apa yang didapat dari ledakan terakhir Raja Naga Emas? Apakah itu kemampuan tambahan yang menyatu dengan armor tempurnya? Meskipun telah memasuki semifinal, peluang Raja Naga Emas untuk menjadi juara menurun. Kemungkinannya 1:3. Raja Naga Emas tidak memiliki kelemahan, tetapi Raja Kekuatan kalah dengan cara yang tidak adil. Kemampuan macam apa yang ditampilkan dalam ledakan kekuatan Raja di saat-saat terakhir? Mungkinkah kontestan itu adalah master jiwa jahat? Segala macam berita pecah di akhir babak kompetisi ini. Untuk sementara waktu, Tang Wulin dan Yuanen Yehui menjadi fokus perhatian. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk memasuki semifinal di antara Shrek Seven Monsters. Jadwal dari 4 semifinalis menuju babak final sudah diatur oleh panitia. Lawan Tang Wulin di semifinal adalah Gale Sabre Dimensi Majinci yang mengalahkan Ye Xinglan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan pemahaman mendalam tentang Sword Soul. Itu adalah teknik pukulan orisinal. Setelah meninjau seluruh proses pertempuran dengan Yuanen Yehui, Tang Wulin akhirnya mengerti bahwa Yuanen Yehui telah menciptakan serangkaian teknik pukulannya sendiri dengan pemahaman yang mendalam tentang rahasia di balik kesadaran tinjunya. Dia menggabungkan jiwa bela diri kembarnya dan teknik pukulan dengan mulus untuk mencapai lompatan kuantum dalam kemampuannya. Itu adalah jalan yang dimiliki oleh para master jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen berkembang lebih baik darinya. 1000 jari menuduh adalah keterampilan yang diturunkan kepadanya oleh Tang Tua. Itu memang kuat. Mungkin, bahkan ciptaan asli Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine pun tidak bisa menyainginya. Namun, itu bukan miliknya, jadi tidak akan bermanfaat untuk menyanjung dirinya sendiri. Peningkatan kemampuan Tang Wulin sebagian besar disebabkan oleh kerjasama antara inti naga dan inti jiwanya. Selain statusnya sebagai anak alam yang memungkinkan benih alam menyatu dengan tubuhnya, anugerah alaminya telah melampaui rekan-rekannya sejauh ini. Namun, dia tertinggal dalam pemahamannya sendiri tentang kemampuannya. Di daerah ini, Ye Xinglan berhasil melakukan kontrol awal atas Sword Soul-nya dan Yuanen Yehui yang menciptakan pukulan ilahi Cloud Vortex asli berada di depannya. Mereka berdua telah menemukan jalan yang benar untuk diri mereka sendiri yang merupakan pencarian seumur hidup mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Mungkinkah masa depannya diramalkan oleh Raja Naga Emas yang dia terikat untuk menerima peningkatan bertahap yang dibawa oleh kemampuan segel Raja Naga Emas? Bagaimanapun, apakah itu keterampilan yang diturunkan oleh Tang Tua atau kemampuan yang diberikan oleh esensi Raja Naga Emas, mereka sebenarnya bukan miliknya. Pikiran seperti itu masih melekat di benak Tang Wulin. Ya, saya harus menemukan jalan yang menjadi milik saya. Titik awalnya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Akibatnya, semakin sulit baginya untuk menemukan jalannya. Tang Wulin tidak pernah memikirkannya sebelum pertarungannya dengan Yuanen Yehui hari ini. Kekayaan alaminya terlalu kuat sehingga dia hanya bergantung padanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengikuti situasi saat ini, dia masih tetap tak tertandingi. Bagaimana dengan masa depannya? Jika pengejarannya di masa depan adalah untuk mencapai puncak dunia, maka dia pasti perlu menemukan jalan yang menjadi miliknya. Tanpa jalannya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai mimpinya. Jalan saya, di mana itu? Tang Wulin merenung dengan tenang.
Dia duduk di sana sepanjang malam, namun dia tidak tahu sama sekali. Dia menyadari bahwa itu bukanlah jalan yang bisa dia temukan hanya dengan bermeditasi dengan susah payah. Sebaliknya, dia membutuhkan sejumlah keberuntungan dan kesempatan. Dia membiarkan pikirannya mengendap dengan cepat karena dia tahu bahwa tugas terpenting baginya sekarang adalah mengintegrasikan semua kemampuan yang sudah dia miliki. Dia mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk tetap berdiri di puncak pangkatnya. Dia akan memiliki fondasi yang lebih kaya dan lebih kuat ketika dia selesai mengintegrasikan semua kemampuannya. Dia tidak membiarkan dirinya diganggu oleh pikirannya setelah mencari tahu arah kultivasi selanjutnya. Dia memasuki kondisi meditasi agak cepat karena dia masih harus bertarung dalam kompetisi 8 ke 4 Misha Battle dalam waktu sekitar 10 jam. Dibandingkan dengan pertarungan Master Jiwa, itu akan lebih sulit baginya. Bagaimana perasaanmu? Blood 2 memandang putranya di sisinya. Blood 9 mengerutkan kening. Kalau tidak salah, Wulin kenal dengan lawannya. Saya telah menyaksikan kompetisi sebelumnya juga, dan dia bukan orang yang sama seperti dia di babak hari ini. Dia sama sekali tidak mengungkapkan dominasinya. Blood 2 mengangguk. Namun, bagaimana menurutmu tentang ledakan terakhirnya? Blood 9 menjawab dengan tegas, itu pasti bukan kemampuan tambahan yang datang bersama dengan armor tempurnya karena tidak ada yang akan memberikan armor tempurnya kemampuan untuk meledak sendiri. Bahkan jika ada, kekuatannya tidak mungkin sebesar itu. Kekuatan serangan tunggalnya sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari Master Armor Pertempuran 3 kata peringkat judul Douluo. Ini mengesankan. Namun, saya tahu bahwa itu sangat melelahkan baginya juga. Pada titik ini, ekspresinya menjadi linglung sebentar. Dia berkata, meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya mulai merasa bahwa kemampuannya dengan cepat mendekati kemampuan saya. 1059 Master Logam. Blood 2 menatapnya dengan tajam. Kehilangan kepercayaan, ya. Blood 9 tersenyum dan berbicara, tidak juga. Perbedaan antara kemampuan kita masih ada. Saya kalah darinya beberapa hari yang lalu karena saya meremehkannya. Saya bahkan belum mengungkapkan 30% dari kemampuan saya. Bagaimanapun, aku adalah Blood 9 yang sebenarnya. Saya pasti akan mengklaim kembali gelar saya pada akhir kompetisi. Blood 2 berkata, itu bagus untuk menjadi percaya diri tetapi jangan pernah meremehkan lawanmu. Meskipun Anda mampu mengklaim kembali judul tersebut, dapatkah Anda mempertahankannya? Blood 9 akhirnya tenang. Memang benar bahwa Tang Wulin meningkat cukup cepat. Dia takut tidak akan butuh waktu lama sebelum Tang Wulin menjadi lebih kuat darinya, dan perbedaan di antara mereka akan semakin besar jika Tang Wulin terus tumbuh dengan kecepatan ini. Blood 2 tiba-tiba tertawa. Biasanya, dia adalah orang yang serius, namun dia tersenyum jarang terlihat. Orang-orang yang harus mengkhawatirkan itu bukan hanya kamu tapi kita semua juga. Namun, ini bisa menjadi hal yang baik untuk Batalion Dewa Darah dan Tentara Dewa Darah. Blood 9 mengangkat alisnya sedikit. Penilaiannya terhadap Tang Wulin sudah cukup tinggi, namun dia tidak mengharapkan sejauh mana persetujuan ayahnya terhadap Tang Wulin. Jiang Wuyue duduk linglung di kafe rest area. Dia meminum kopinya dengan tenang. Suasana hatinya terasa pahit seperti kopi di cangkirnya. Pemahaman Yusue tentang seseorang sangat tepat. Mungkinkah kemampuan sejati Tang Wulin sekuat itu? Dia berada di kompetisi yang sama, namun dia bahkan tidak berhasil masuk ke babak final. Di sisi lain, Tang Wulin terus maju. Padahal, dia sudah menjadi semifinalis. Itu menandakan bahwa dia mampu memasuki 4 besar di antara semua Master Armor Pertempuran di bawah pangkat Master Armor Pertempuran 3 kata. Pemberian alami seperti itu pasti akan menempatkannya pada posisi tertinggi di dunia Master Jiwa ketika dia menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Keberkahan alaminya sendiri sangat jauh dari Tang Wulin. Bagaimana mungkin Yusue bisa menerima dia dengan kontras yang begitu drastis? Hei, kenapa kamu di sini? Suara yang familiar di telinganya menyentaknya dari lamunannya. Hah? Jiang Wuyue mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat Long Yuxue di hadapannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sekali. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Dia berharap dia bisa menamparkan mulut besarnya segera setelah dia mengatakan itu. Long Yuxue tidak mengejeknya yang tidak biasa, tapi dia mengambil tempat duduk di seberangnya. Jiang Wuyue memandang Long Yuxue dan terkejut menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi merajuk sejak pertemuan terakhir mereka. Yuxue, kamu. Long Yuxue berbicara dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan bertanya mengapa aku terlihat seperti aku tidak terganggu sama sekali? Jiang Wuyue mengangguk dengan bodoh. Long Yuxue berkata, karena aku seorang prajurit. Hah? Jiang Wuyue berpikir sendiri, bagaimana ini terkait dengan menjadi seorang prajurit? Long Yuxue melanjutkan, ini bukan hanya tentang pria di dunia ini. Bukannya wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Itu akan menjadi kenangan indah bagiku. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam hidupku, dan dia juga tidak akan menjadi masa depanku. Aku harus tetap berpikiran terbuka, jadi kita tidak akan merasa canggung satu sama lain. Aku suka dia tapi dia punya orang lain di hatinya. Karena aku tidak bisa memenangkan hatinya, kita akan berteman saja. Jiang Wuyue memilih untuk memikirkan hal-hal kecil setelah mendengar kata-katanya yang anggun. Yuxue, kamu tidak mungkin mengalami gangguan mental, kan? Jangan bilang kalau kamu sekarang menyukai pria lain. Pergi. Ini adalah kompetisi. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam setelah dia selesai memilih misianya. Dalam persepsinya, kelemahan terbesarnya selama pertempuran dengan Yuanen Yehui adalah bahwa dia telah kehilangan kendali. Kurangnya kewaspadaan hampir mengakibatkan kejatuhannya pada akhirnya. Pertahanannya tidak cukup kuat. Jika bukan karena ledakan tremor naga emas yang sangat kuat, dia akan kalah. Pertempuran Misha akan lebih sulit. Namun, targetnya adalah kejuaraan.
Dia ingin menjadi juara. Dia memegang tombak di tangannya saat dia berjalan perlahan ke arena kompetisi. Suara dentang yang dihasilkan dari gerakan Misha benar-benar tenggelam oleh sorakan penonton. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia pasti akan menang. Lawannya tampil di panggung kompetisi dengan cara yang sama. Misha lawan juga merupakan Misha pertempuran jarak dekat yang memegang pedang di tangannya. Lawan itu tidak tampak luar biasa, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya ketika dia melihat angka 255 di atas kepala lawan. Itu dia. Dia memiliki pengetahuan tentang lawannya. Tidak diragukan lagi, dia sendiri bukanlah pilihan yang populer untuk kejuaraan di pertempuran Misha. Di sisi lain, orang di depannya adalah salah satu pilihan populer untuk kejuaraan. Meskipun dia bukan yang paling populer, dia ada di 3 besar. Sama seperti bagaimana Tang Wulin memiliki nama panggilan Raja Tombak, orang ini juga memiliki nama panggilan. Dia adalah Master Metal. Kemampuannya adalah kontrolnya atas semua jenis elemen logam. Selain identitasnya sebagai Master Jiwa dan Master Misha, dia setidaknya pembuat Misha peringkat 7. Meskipun tahap selanjutnya dari pembuatan Misha sedikit lebih mudah daripada menempa, itu masih bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Pembuat Misha peringkat 7 bisa membuat Misha hitam dengan mudah. Selanjutnya, standar pembuatan Misha orang ini telah mencapai peringkat 8 ke atas. Itu memang menakutkan. Jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1, kemampuan orang itu sama sekali tidak layak disebut sebelum Tang Wulin. Namun, transformasi kualitatif dihasilkan dari pelengkap antara jiwa bela diri elemen logam dan Misha-nya. Raja Tombak versus Master Logam. Xiaolin, menurutmu siapa yang akan menang? Komentator Haisu yang bertugas mengomentari pertempuran Misha bertanya kepada yang lain bernama Xiaolin. Tak usah dikatakan lagi, saya pikir kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Partisipasi Master Metal dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal tahun ini seharusnya menguntungkan baginya. Kemampuannya melampaui jiwa bela diri lainnya dalam kompetisi. Raja Tombak juga sama impresifnya, namun, saya khawatir dia tidak mungkin menang ketika dia dihadapkan pada lawan seperti itu. Jika keduanya menggunakan Misha paling terampil mereka dalam kehidupan nyata, mungkin Raja Tombak masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, dominasi Metal Master dalam kompetisi saat ini sangat jelas. Haisu menghela nafas dan setuju. Tepat sekali, kita hanya dapat melihat apakah kekuatan ledakannya mampu mengalahkan Master Logam sebelum Master Logam menyelesaikan konfigurasi ulangnya. Kalau tidak, saya khawatir dia benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan. Baiklah, kompetisi akan segera dimulai. Kita lihat saja, mungkinkah Spear King mampu melakukan keajaiban? Di arena kompetisi, Tang Wulin memandang lawannya yang berdiri di dekatnya. Dia mengangkat tombak di tangannya perlahan. Master Metal, ya, sangat baik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin bergerak sepersekian detik setelah suara elektronik mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melemparkan tombak di tangannya ke arah Master Logam tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, dia menyalakan baling-baling Misha-nya dan dengan kekuatan angin kencang yang langsung menuju ke arah lawan. Master Logam juga telah menyalakan baling-baling Misha-nya. Namun, dia tidak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari dalam upaya untuk menjaga jarak. Tombak Tang Wulin terbang sangat cepat. Itu memotong udara dan meninggalkan busur, tapi jaraknya masih beberapa ratus meter. Jadi, tombak itu masih membutuhkan waktu untuk terbang. Di sisi lain, Misha Master Logam mulai berubah saat terbang dengan kecepatan penuh. Transformasi pertama adalah perubahan pada pinggul dan bahu Misha. Logam di area tersebut meleleh dengan cepat sementara struktur internalnya berubah secara bersamaan. Selama transformasi struktur internal, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa logam mengambil bentuk sirkuit inti sebelum lapisan luar logam menutup sirkuit di dalamnya. Itu jelas baling-baling jiwa. Master Logam paling ahli dalam mengendalikan elemen logam. Dia mampu mengubah dan memasang kembali Misha di tengah pertempuran. 1060 Raja Taktik Pertempuran. Selama pertempuran sebelumnya, dia bahkan berhasil memasang kembali sepenuhnya Misha standar dalam kompetisi sehingga ketika perakitannya selesai, Misha tersebut memiliki kemampuan serangan dan pertahanan Misha hitam. Master Jiwa tidak diizinkan meninggalkan Misha selama pertempuran, tetapi mereka dapat menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat Misha tersebut. Bagaimana Misha standar bisa melawan Misha hitam? Hampir semua orang yang pernah bertarung dengannya akan memilih ledakan total tanpa memberinya kesempatan untuk merombak Misha-nya. Namun demikian, hingga saat ini belum ada yang berhasil. Tombak Tang Wulin mendarat di tanah karena tidak berhasil mengenai lawan. Di sisi lain, Master Logam mengandalkan kemampuannya untuk membentuk baling-baling dengan cepat dan mendorong Misha standarnya untuk berputar lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia harus menjaga jarak di antara mereka sekarang untuk menyelesaikan modifikasi Misha-nya sebelum dia berbalik untuk menghancurkan Tang Wulin. Saat baling-balingnya selesai dibangun, kedua belah pihak berada paling dekat satu sama lain. Jarak mereka sekitar 150 meter. Tang Wulin mengejarnya, tetapi kecepatannya benar-benar terlalu cepat sehingga sangat tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menyusulnya. Itu karena perbedaan kualitas Misha mereka. Jiwa bela diri Tang Wulin sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat baling-baling Misha-nya semakin cepat. Ini ditentukan oleh kualitas Misha. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa persaingan menuju ke arah seperti yang diperkirakan oleh dua komentator sebelumnya, Tang Wulin tiba-tiba meledak. Misha pertempuran jarak dekatnya melompat tiba-tiba dan mengandalkan kemampuan penerbangannya untuk menahan diri di udara. Segera setelah itu, Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah Misha. Kaisar Blue Silver berbaring di sekitarnya sebelum berubah menjadi tanaman merambat seperti tentakel. Setiap pohon anggur panjangnya melebihi 50 meter.
Tanaman merambat menyebar di kedua sisi Misha dengan rentang lebih dari 100 meter. Arena tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal besar, tapi masih terbatas. Tanaman anggur emas Tanggulin yang menyerupai kerangka Kaisar Blue Silver memiliki jangkauan kendali yang jauh meningkat ketika tanaman merambat itu dibentangkan. Meskipun Tanggulin masih lebih lambat dari lawannya, dia berhasil mengurangi wilayah lawannya yang ada dengan jangkauan kendali yang ditingkatkan. Seperti yang diharapkan, Master Logam tidak lagi nyaman, karena dia masih memodifikasi Misha-nya. Dia hanya berhasil memodifikasi baling-baling untuk memfasilitasi perubahan arah dengan lebih lincah sambil berlari dengan kecepatan penuh. Dia mulai memodifikasi inti utama Misha secara bersamaan. Setelah inti utama selesai, tingkat energi terkompresi yang disuplai ke Misha akan berbeda. Saat itu, dia bisa mengandalkan dominasi absolut Misha-nya untuk menekan Tanggulin. Master Logam memiliki basis budidaya jiwa Sage 7 cincin. Kombinasi keahliannya mengontrol logam dan memiliki Misha peringkat yang lebih tinggi memberinya kepercayaan diri mutlak untuk memenangkan persaingan. Mekaniknya berkilauan dengan sangat mudah di arena dengan kecepatannya yang luar biasa cepat. Meskipun jangkauan kendali Tanggulin sangat luas sekarang, dia masih tidak bisa mengejar lawannya. Master Logam duduk di dalam kabin kendali saat seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilauan logam. Dia mengubah mechanya terus-menerus. Sementara itu, bibirnya berubah menjadi senyuman pemenang. Misha-nya akan segera mencapai standar Misha ungu, tapi dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia akan menghancurkan lawan dengan pukulan telak saat Misha-nya diubah menjadi Misha hitam, seperti bagaimana dia akan menghancurkan seekor semut. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan sama sekali. Mengapa mereka memanggilnya Raja Tombak? Dia hanya lelucon. Saat dia merasa tenang di dalam hatinya, dia secara tidak sengaja melewati tombak Tanggulin yang telah mendarat di tanah sebelumnya ketika dia menghindari Tanggulin. Pada saat inilah aliran pancaran keemasan tiba-tiba keluar dari tombak dan melilit kaki Misha-nya dengan kecepatan kilat. Ujung lain dari pancaran keemasan itu tertancap pada tombak yang tertancap jauh ke dalam tanah. Kaki belakang Misha-nya terluka saat terbang. Tubuh Misha tiba-tiba kehilangan kendali layaknya mobil dalam situasi rem darurat. Master Logam tercengang. Dia bereaksi dengan mengoperasikan Misha-nya dengan tergesa-gesa. Namun, sudah terlambat. Bentangan besar Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tanah tanpa peringatan dan berubah menjadi duri tajam yang menembus Misha-nya. Kemudian, Kaisar Blue Silver berubah menjadi tanaman merambat yang melilit Misha yang mengikatnya dengan kuat ke tanah. Misha segera mencair di bawah kendali Master Logam dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Tanggulin sudah menunggunya. Sebuah kaki terinjak keras ke tanah diikuti oleh selapis cahaya kuning yang dilepaskan dari Misha Tanggulin. Itu adalah kontrol gravitasi. Pada saat yang sama, sebagian besar Kaisar Blue Silver mulai mengaduk dengan keras di tanah dan memecah logam cair menjadi potongan-potongan kecil. Tombak di tanah dengan pancarannya yang bertautan mirip dengan badai petir saat itu mengukir garis-garis lekukan di tanah. Logam yang dicairkan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda maksud dengan tidak berdaya? Tanggulin telah menyusun taktiknya ketika dia menemukan bahwa lawannya adalah Master Logam. Master Logam paling ahli dalam kontrol logam dan pembuatan Misha. Sebenarnya, Tanggulin bukanlah tandingannya dalam pertempuran Misha. Meskipun demikian, Tanggulin juga seorang master jiwa tipe kontrol. Logam cair adalah teknik terkenal Master Metal. Bahkan tanpa Misha, dia masih sulit dikalahkan dengan teknik miliknya ini. Hampir tidak ada kemampuan lain yang mampu membatasinya selain serangan suhu sangat tinggi. Meskipun demikian, ini adalah pertempuran Misha. Ketika kerusakan Misha melampaui tingkat tertentu atau terlalu terfragmentasi, sistem akan secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan hasil kompetisi. Nomor 66, kemenangan. The Metal Master masih di tengah-tengah merakit logam cairnya ketika suara elektronik mengumumkan hasil kompetisi. Goldsong yang baru saja tampil sangat baik berubah menjadi aliran pancaran emas sebelum meremas dirinya menjadi Misha Tanggulin dan menghilang. Kaisar Blue Silver ditarik kembali. Saat itulah logam cair berhasil kembali ke keadaan Misha awalnya. Terlepas dari betapa bandelnya Master Metal itu, dia telah kalah dalam kompetisi. Kedua komentator membuka mulut mereka karena tidak percaya. Ini sudah berakhir. Dia kalah. Master Logam telah kalah. Ya Tuhan, bagaimana itu mungkin? Bagaimana tombak yang dilemparkan oleh nomor 66 meluncurkan skill jiwanya? Itu tampak seperti jiwa roh tipe ular. Namun, jiwa roh mampu meluncurkan keterampilan jiwa master jiwa. Selain itu melepaskan lebih dari satu keterampilan jiwa. Apa artinya? Itu berarti jiwa roh setidaknya memiliki peringkat 100.000 tahun, kan? Iya, bagaimana bisa jiwa roh memiliki kecerdasan spiritual seperti itu tanpa basis kultivasi 100.000 tahun? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Goldsong sebenarnya rusak ketika dibeli oleh Tanggulin dari pagoda jiwa di awal? Jadi, ternyata Master Logam bisa ditangani dengan cara seperti itu. Meskipun Tanggulin tidak berhasil membunuhnya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai hasil seperti itu dalam kompetisi. Tidak ada yang menganggap Spear King sebagai pemenang yang menjanjikan, tetapi dia berhasil menerapkan teknik khusus dan jiwa roh super kuatnya untuk mengalahkan Master Logam dan masuk ke semifinal. Master Metal merasa sangat tertekan karena kehilangannya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak terlalu memperhatikan jiwa rohnya sebelumnya. Jiwa roh yang kuat sebenarnya bisa berguna dan efektif di medan perang. Dia kalah dalam taktik pertempuran dan kesalahan penilaiannya dalam kompetisi. Jiwa roh yang disembunyikan oleh Raja Tombak memiliki efek yang menentukan pada kemenangannya. Tanggulin tidak merasa terlalu bersemangat untuk mengalahkan lawannya. Menurutnya, kemampuan Master Metal, meski mengesankan, masih kurang jika dibandingkan dengan Master Misha kelas atas seperti Ling Wuyue.
Kemampuannya dalam meningkatkan Mesya sangat luar biasa. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan Mesya hitam, maka dia tidak lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Sangat sulit bagi Mesya untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang mengakibatkan lawan bisa menghindari Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin tidak akan menyangkal bahwa lawannya lebih unggul dalam pembuatan Mesya. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Bagaimanapun, Tang Wulin menikmati pertarungan melawan lawan yang kuat, terutama yang ahli dalam mengoperasikan Mesya. Itu memberikan kesempatan baginya untuk mengangkat dirinya sendiri. Pertarungan hari ini memberinya kesempatan untuk menerapkan taktik pertempurannya dengan tepat. Kemenangan dalam kompetisi diraih dengan cara seperti itu. Dia adalah salah satu semifinalis di Mesya Battle. 1060 orang di hatinya. Jenis pembangkit tenaga listrik seperti apa yang akan dihadapi Tang Wulin di 2 putaran kompetisi berikutnya? Dia sebenarnya tidak memiliki keunggulan dalam keterampilan operasi Mesya, tetapi kartu trufnya adalah 3 jiwa roh agung. Umumnya, master jiwa yang memiliki jiwa roh peringkat Tang Wulin sudah menjadi master jiwa elit. Namun, ia mengandalkan budidaya Golden Dragon King Bloodline dan sejumlah keberuntungan untuk memiliki 3 secara langsung. 3 jiwa besar memiliki efek amplifikasi yang sangat besar pada dirinya sebagai master jiwa. Efeknya bahkan lebih jelas saat digunakan pada Mesya. Tuan Naga Tang Wulin belum mengungkapkan dirinya sementara Damas Tulip SD for the World mampu memperkuat kekuatan jiwanya dalam skala yang sangat besar dalam waktu singkat. Tang Wulin tidak hanya mengantisipasi hari di mana dia akan menjadi juara umum. Dia juga berharap untuk bertemu lawan yang lebih kuat pada saat yang bersamaan. Dia bisa meninggikan dirinya lebih tinggi lagi dengan melawan pembangkit tenaga listrik sejati. Dia keluar dari Stardew Cabin dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan budidaya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tidak berminat untuk kembali ke kafe sejak hari dia menggambar potret Gu Yue. Dia memiliki segala macam ketidakpastian yang muncul di benaknya tentang Gu Yue, Naer dan Gu Yuena. Meskipun dia mengerahkan upaya besar untuk menekan pikiran-pikiran itu, dia tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran yang berulang muncul di benaknya. Gu Yuena masih menderita amnesia, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa bertanya padanya. Namun, dorongan di hatinya tumbuh tanpa henti sejak dia menggambar potret Gu Yue di bawah permintaan Long Yuxue. Apa yang sedang terjadi? Gu Yue adalah misteri baginya sejak hari dia muncul. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyelidiki rahasianya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri dari menyelidiki saat hubungan mereka berkembang? Dia tidak bisa menahan perasaan sesak di dadanya. Kamarnya, yang memiliki jendela, sebenarnya terletak di dalam gunung tepat di samping tebing. Curah hujan bisa dilihat di luar jendelanya. Bahkan, dia memiliki pemandangan pegunungan bersalju yang sangat indah. Dia berjalan ke samping tempat tidurnya dan membuka jendela untuk membiarkan angin dingin masuk ke kamarnya. Angin dingin bertiup ke tubuhnya dan mendinginkan hatinya. Udara dingin yang menyegarkan menenangkannya dan membuatnya merasa nyaman, baik secara fisik maupun mental. Gu Yue, aku tidak bisa egois itu lagi. Anda masih Anda. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda setelah kompetisi berakhir. Bahkan jika Anda meninggalkan saya pada akhirnya, saya harap Anda bisa menjadi diri sendiri. Saya harap Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi dengan Anda. Dia telah mengalami terlalu banyak pergolakan dan peristiwa sejak masa kecilnya. Jiwanya jauh lebih baik dari orang biasa. Namun, beban yang dipikulnya terlalu berat baginya. Dia hanya bisa berada dalam suasana hati yang santai ketika dia bersama rekan-rekannya dan Gu Yue. Dia merindukan hari-hari yang dia habiskan di akademi di awal. Namun, setiap kali dia memikirkan tentang akademi, dia merasakan sakit seolah-olah hatinya terkoyak. Dia menghembuskan napas dan dengan itu meniup kesengsaraan di dalam hatinya. Dia akan maju selangkah demi selangkah. Gu Yue pernah berkata bahwa masalah yang dia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Dia mencintainya, namun itu membuatnya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dalam analisis akhir, hanya ada satu hasil yang masalahnya tidak dapat diatasi. Apakah itu pagoda roh? Iya, dia sangat tidak penting dibandingkan dengan pagoda roh. Bagaimanapun, dia masih harus menghadapinya. Jadi bagaimana jika itu adalah pagoda roh? Sekte Tang dan Akademi Shrek dibom sementara markas pagoda roh yang terletak di dekatnya ditinggalkan sendirian. Mengapa demikian? Tang Wulin merasa curiga terhadap pagoda jiwa sejak sebelumnya. Namun, jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek di masa depan, tidak mungkin dia bisa menghindari konfrontasi dengan pagoda roh secara pasti. Akademi Shrek yang kuat pasti tidak disukai oleh organisasi seperti Pagoda Roh. Bagaimana dengan federasi? Apakah federasi bersedia menawarkan dukungan untuk membangun kembali Akademi Shrek? Dia harus menghadapi semuanya sendiri. Pada saat yang sama, dia akan membutuhkan kemampuan dan kekuatan yang baik untuk dapat menghadapinya. Dia biasanya mengingatkan dirinya sendiri setiap kali dia menghadapi kesulitan. Tampaknya situasi yang sulit muncul hanya karena dia belum kuat. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kemampuannya meningkat berkali-kali. Dia telah membuat lompatan besar berulang kali sedemikian rupa sehingga dia secara bertahap maju menuju puncak dunia Master Jiwa. Dia menjadi lebih kuat dari hari ke hari karena dia adalah harapan dan masa depan Akademi Shrek, Sekte Tang, dan bahkan dirinya sendiri. Dia akan maju dengan usaha keras. Suasana di Tentara Dewa Darah baru-baru ini sangat menarik. Ada suasana kegembiraan di tempat itu jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jiang Wuyue telah menyebutkan bahwa Raja Naga Emas adalah teman dekatnya dan juga darah 9 yang baru diangkat di Batalion Dewa Darah. Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan dan menjadi topik pembicaraan hangat. Mayor Jenderal muda seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Tentara Dewa Darah.
Raja Naga Emas telah berjuang untuk menjadi salah satu semifinalis dalam tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal. Itu menandakan bahwa dia adalah master jiwa paling kuat di ketentaraan di antara mereka yang memiliki basis budidaya di bawah master armor pertempuran 3 kata. Kerumunan orang berkumpul di kafe tersebut karena banyak yang mendengar bahwa Tang Wulin suka sekali minum kopi hitam. Belakangan ini, penjualan kopi hitam di kafe tersebut meningkat 10 kali lipat. Mungkin, pejuang yang lain berasumsi bahwa minum kopi hitam mungkin dapat membantu budidaya mereka secara tidak sadar. Apapun masalahnya, kopi hitam pasti efektif untuk merangsang seseorang. Ini mungkin buatan pikiran, tetapi beberapa orang telah mencapai tingkat terobosan tertentu dalam kultivasi mereka setelah minum kopi hitam. Tang Wulin tidak muncul di kafe selama beberapa hari terakhir. Banyak perwira yang ingin melihat sekilas generasi muda di ketentaraan ada di sana dengan sia-sia. Meski demikian, berita tentang Tang Wulin, termasuk rekaman video keikutsertaannya dalam kompetisi, mulai tersebar luas di ketentaraan. Batalion Dewa Darah menyebarkan informasi mengenai insiden Live Today yang muncul di barak sebelumnya. Setiap orang menerima manfaat dari baptisan kehidupan yang dibawa oleh Tang Wulin setelah dia mencapai terobosan. Kemudian, Batalion Dewa Darah melakukan studi rinci tentang insiden tersebut. Semua orang di tentara, apakah itu komandan resimen pasukan Dewa Darah atau perwira tinggi lainnya, telah menyetujui penyebaran informasi ini. Meskipun Tang Wulin jarang muncul di depan umum, reputasinya di tentara Dewa Darah berjalan lancar. Ketika Jiang Wuyue tersingkir di babak Misha Battle sebelumnya, dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Tang Wulin adalah Raja Tombak yang berhasil masuk ke semifinal. Tang Wulin menjadi lebih terkenal setelah itu. Dia mungkin satu-satunya orang yang memasuki semifinal dari pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Misha. Bagaimanapun, 7 semifinalis lainnya jelas berbeda darinya. Orang-orang menganggapnya dapat dipercaya setelah menyaksikan dia beraksi di kedua jenis pertempuran. Jiang Wuyue menenggak secangkir minuman keras dan mengeluh kepada saudara perempuannya di sampingnya. Qiyue, sudah berapa lama sejak Tang Wulin masuk tentara? Paling lama, bahkan belum setengah tahun, bukan? Bagaimana dia bisa maju secepat itu? Jiang Qiyue terkikik. Mengapa saudara? Apakah kamu cemburu padanya? Jiang Wuyue berbicara tanpa sedikit pun niat untuk menyembunyikan perasaannya. Lebih dari cemburu, saya dipenuhi dengan kekaguman, iri hati, dan kebencian. Yuxue menyukainya dan kemampuannya meningkat sangat cepat, bukan? Saya merasa dia di bawah saya awalnya. Namun, itu hanya beberapa saat dan aku sudah jauh tertinggal darinya. Kita semua manusia. Jadi, mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara kita? Jiang Qiyue mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Ngomong-ngomong, aku juga tertarik padanya. Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, bukan? Mengapa kamu tidak memperkenalkan adikmu padanya? Jiang Wuyue memutar matanya. Dia punya pacar dan dia sudah menolak Yuxue. Kenapa kamu masih pergi untuknya? Hei, apakah kamu saudara kandungku? Jadi, di matamu aku jauh lebih buruk daripada Yuxue. Jiang Qiyue meletakkan tangannya di pinggul dengan ekspresi marah di wajahnya. Jiang Wuyue buru-buru berkata sambil tersenyum menyanjung, tentu saja tidak. Anda dan Yuxue masing-masing memiliki kecantikannya sendiri. Saya pikir kecantikan tergantung pada yang melihatnya, bukan? Jiang Qiyue mencibir bibirnya. Jangan beri aku itu. Saya terlalu malas untuk membalas pidato tidak jelas Anda. Melayani Anda dengan benar bahwa Anda tidak menjadikan Yuxue sebagai pacar Anda. Jiang Wuyue berbicara tanpa daya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Lidahku kaku saat bersamanya. Bahkan aku ingin menamparkan diriku sendiri. Jiang Qiyue berbicara dengan penuh semangat, saya dapat membantu Anda jika Anda benar-benar ingin menamparkan diri sendiri. Jiang Wuyue berbicara dengan nada tidak menyenangkan, pergi. Ngomong-ngomong, menurutmu seberapa jauh Tang Wulin akan melaju dalam kompetisi berikut? Jiang Qiyue mengangkat bahu dan berkata, apakah ini penting? Bukankah itu cukup bahwa dia bisa memasuki semifinal dari pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Misha? Itu bukti bahwa dia nomor 1 dalam kemampuan gabungannya. Mengenai persaingan, itu tidak terlalu penting, bukan? Jiang Wuyue berkata, bagaimana bisa sama? Memenangkan putaran berikutnya menempatkan dia di 2 besar, jadi dia setidaknya menjadi runner-up pertama. Dia akan menjadi juara jika mampu memenangkan 2 putaran kompetisi. Sulit untuk mengakui sang juara dengan suara bulat karena perbedaan pendapat publik. Juga, tidak ada yang akan mengingat yang kalah. Hanya sang juara yang akan benar-benar diingat oleh orang-orang. Jiang Qiyue menghela nafas dan berkata, pertimbangkan lawannya yang mengikuti. Apa menurutmu dia masih bisa maju? 1062 Fajar semifinal. Jiang Wuyue tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening. Sepertinya agak sulit. Lawan lainnya tidak bisa ditangani dengan mudah. Jiang Qiyue berkata, itulah mengapa saya mengatakan itu cukup baik baginya untuk menjadi semifinalis di kedua pertempuran. Tidak apa-apa bahkan jika dia kalah dalam pertarungan yang tersisa. Bagaimanapun, dia sudah terkenal sekarang. Setidaknya, pendapat bandel tentang dia menjadi dewa darah di usia muda di ketentaraan sebagian besar telah surut. Saya pikir Tang Wulin akan bermasalah dengan senior Blood9 kali ini. Saya ingin tahu apakah Batalion Dewa Darah bersedia menambah kuota Dewa Darah sebagai hasil dari kinerja luar biasa Tang Wulin. Jiang Wuyue berbicara, saya cukup yakin pada Wulin karena dia bukan manusia. Apakah Anda tahu bahkan jika dia mengizinkan saya untuk memukulinya, pada akhirnya saya akan menjadi orang yang akan kelelahan sampai mati. Karena itu, dia mungkin belum berhasil memenangkan kejuaraan terutama dalam pertarungan Master Jiwa. Jiang Qiyue berbicara secara bergantian, pertarungan Master Jiwa. Lawan berikutnya dalam pertarungan Master Jiwa adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang telah menyadari Saber Soul-nya sejak sebelumnya. Lawannya terkenal di seluruh benua. Dia juga adalah Ace in the Hole for the Southern Army Corps.
Jika bukan karena temperamennya yang buruk dan hubungan sosialnya yang buruk, dia seharusnya sudah menjadi ahli armor perang 3 kata. Jiang Wuyue mengalihkan pandangannya. Dia adalah iblis pedang angin, Sima Jinci. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit melawannya, pastinya. Wulin dalam masalah. Namun, dia belum tentu kalah. Bagaimanapun, Wulin memiliki kesadaran tombaknya juga. Jiang Qiue cemberut. Kesadaran dan jiwa, apakah itu sama? Jiang Wuyue mendengus. Mengapa kita tidak memasang taruhan? Jiang Qiue tersenyum dan bertanya, dengan apa kita bertaruh? Jiang Wuyue menjawab, saya pikir Anda selalu menginginkan perisai roh hitam sebagai peralatan misya Anda. Jika saya kalah, saya akan membelikan Anda satu dengan poin prestasi saya. Jika saya menang, maka Anda akan membantu saya mengajak Yuxue keluar, setidaknya, untuk makan bersama saya. Bagaimana dengan itu? Taruhannya adalah apakah Wulin dapat mengalahkan Gale Demon Saber, Sima Jinci. Mata Jiang Qiue bersinar. Tentu, saya ikut. Saat ini, Long Yuxue sedang duduk di kamarnya. Dia melihat layar jiwa di dinding saat dia diam-diam menunggu semifinal Federal Stardow Battle Network Challenge tahun ini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh sahabatnya. Masih ada waktu setengah jam sebelum semifinal dimulai. Bisakah dia menang? Long Yuxue merasa sedikit cemas. Emosinya terhadap Tang Wulin rumit. Dia terjebak dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama setelah dia kembali beberapa hari yang lalu. Dia sangat sadar bahwa dia hampir tidak memiliki kesempatan sekarang, namun dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli padanya. Mengesampingkan segala sesuatu yang lain, setidaknya dia bisa meredakan rasa sakit sementara ketika dia memperhatikan perkembangannya. Sejak masa mudanya, dia selalu mengagumi pembangkit tenaga listrik. Dia selalu membayangkan bahwa kekasih masa depannya akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Belum lama ini ketika dia memiliki kesan yang baik tentang Jiang Wuyue juga. Jiang Wuyue sudah menjadi pria yang luar biasa di antara generasi tentara yang lebih muda. Dia memperlakukannya dengan baik juga. Jadi, bagaimana dia bisa tidak menyadari niatnya? Meskipun luar biasa di dalam hatinya, Jiang Wuyue masih bukan yang terbaik. Entah bagaimana, dia masih kekurangan sesuatu, dan dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Tidak sampai penampilan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas setiap kali bibirnya tersenyum. Ketika dia akhirnya menyadari perasaannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dewasa di masa lalu. Cinta tidak bisa diukur dengan kemampuan seseorang setiap saat. Itu adalah perasaan dan percikan api di hati seseorang dalam hitungan detik. Bahkan tanpa ledakan Tang Wulin sesudahnya, tanpa dia menjadi kuat di kemudian hari, dia telah mencintainya di dalam hatinya selama ini. Cinta sejati terjadi ketika seseorang tidak mempedulikan atau memedulikan dirinya sendiri atas hal lain. Mungkin harus ada beberapa hubungan seperti ini dalam kehidupan seseorang. Namun, seseorang hanya perlu mengalaminya sekali untuk mewujudkan cinta yang dipilihnya. Dia tidak membenci Tang Wulin. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak pernah menyakitinya sejak awal, dan dia tidak menggodanya bahkan sekali. Bahkan, dia merasa bersyukur atas penampilan Tang Wulin yang memberinya kesempatan untuk benar-benar merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Wulin, kamu harus mencoba yang terbaik. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, kamu pasti bisa mengalahkannya, kan? Di tempat tinggal, tempat istirahat, bar, dan kafe. Semua lokasi di seluruh Bloodgod Army dilengkapi dengan layar jiwa yang menyiarkan langsung semifinal Federal Stardow Battle Network Challenge. Hampir semua orang mengantisipasi putaran kompetisi berikutnya. Raja Naga Emas melawan Setan Pedang Angin. Chapter pertama semifinal telah tiba. Blood One duduk di tengah-tengah batalion Dewa Darah sementara Dewa Darah lainnya duduk di sisinya termasuk mantan Darah 9. Bahkan beberapa wakil komandan batalion Dewa Darah ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan Komandan Resimen, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 15 pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo dan 2 Master Armor pertempuran 4 kata berkumpul di aula batalion Dewa Darah pada saat ini. Ada kurang dari 4 orang di seluruh benua yang mampu mencapai pengaruh dan kekuatan seperti itu. Zhang Huanyun duduk di sisi Blood One. Oh Chow, apa menurutmu bocah itu akan menang? Saya pikir misi yang Anda tugaskan padanya adalah menjadi juara. Apakah ada hukuman jika dia kalah? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, misi. Itu dimaksudkan untuk menjadi lelucon. Bagaimana saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini? Hah, bibir Zhang Huanyun bergerak sekali. Ini sedikit disengaja, bukan? Douluo Chow Dezi yang tidak berperasaan berbicara dengan acuh tak acuh, jika aku tidak disengaja, bagaimana aku bisa menjadi Blood One di tentara Dewa Darahmu di mana bahkan burung tidak peduli? Sekelompok orang yang berkumpul di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa setelah mendengar percakapan antara dua pembangkit tenaga listrik. The Heartless Douluo benar tentang bagaimana seseorang bisa menemukan burung di pegunungan salju. Chow Dezi, kata Zheng Huanyun melalui giginya yang terkatup rapat. Namun, dia segera tersenyum. Bagaimana kalau kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini? Lihat, batalion Dewa Darah Anda sudah mencapai kuotanya sejak tadi. Penambahannya tidak ada gunanya dan berlebihan. Di sisi lain, pihakku kekurangan penerus yang benar-benar mampu menjalankan seluruh pasukan. Aku akan memberinya pelatihan yang tepat, jadi dia setidaknya bisa menjalankan tentara Dewa Darah selama berabad-abad ke depan, jika dia bersamaku. Selain kemampuannya untuk melemahkan pesawat abisal, mungkin, kita kemudian bisa sepenuhnya melenyapkan musuh kita yang kuat dalam waktu 100 tahun. The Heartless Douluo menggali telinganya. Apa yang kamu katakan lagi? Saya tidak mendengar dengan jelas. Tunggu saja, kata Zhang Huanyun dengan ganas. Blood Tu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Zhang Tua, berhenti berbicara omong kosong. Anda tidak memiliki penerus di pihak Anda.
Bukankah kita juga memiliki masalah yang sama di sini? Selain itu, bocah laki-laki itu, Wulin tidak ditakdirkan untuk tetap berada di Batalion Dewa Darah untuk selamanya. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Tentu saja, dia sudah mengetahui tentang asal-usul Tang Wulin sejak sebelumnya. Itu juga belum pasti, kata Heartless Douluo, yang membuat semua orang terkejut. Oh, Anda bisa menahannya di sini. Dia dipilih dan dikirim oleh Sekte Tang Anda. Jika kamu mampu menahannya di sini, maka tidak masalah baginya untuk tetap di Batalion Dewa Darah. Mata Zhang Huanyun berkilauan dengan cahaya. Batalion Dewa Darah juga merupakan bagian dari tentara Dewa Darah. Selama Tang Wulin mau tetap di sini, dia pasti bisa memberikan jasanya kepada tentara di masa depan. Cao Dezi berbicara, mari kita tunggu dan lihat nanti. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya saat itu. Huanyun, apa rencanamu jika, suatu saat, kita telah benar-benar menyelesaikan masalah di pesawat abisal? Zhang Huanyun tertegun sejenak. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan pesawat abisal dalam hidupnya. Saya tidak pernah memikirkan tentang ini. Jika peristiwa menguntungkan seperti itu benar-benar terjadi, saya akan melakukan perjalanan sebelum memanjakan diri saya dalam beberapa pengejaran sepele itu, saya rasa. Meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi limit Douluo, dia hanya kurang pada langkah terakhir. Salah satu alasan mengapa dia sangat menghargai Tang Wulin adalah karena Life Tide baru-baru ini. Itu akhirnya membukakan pintu ini untuknya di mana dia bisa berdiri teguh untuk mengambil langkah terakhir. 1063 itu janji kemudian. Peringkat 98 dan peringkat 99 tampaknya berbeda hanya dengan satu peringkat, tetapi satu peringkat itu membuat perbedaan dunia pada level mereka juga. Douluo yang tidak berperasaan menoleh ke samping dan melihat ke arahnya. Jika hari itu benar-benar tiba, aku punya permintaan. Zhang Huanyun berkata, apa itu? Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan berkata dengan keseriusan yang tampak jelas, ketika Tang Wulin membangun kembali Akademi Shrek, pasukan kita akan berdiri di sisinya. Zhang Huanyun tertegun sejenak. Jadi maksudmu tentara akan membantunya menghidupkan kembali Akademi? Cao Dezi mengangguk pelan. Akademi Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Berapa banyak personel berkualifikasi yang telah dikembangkan Akademi untuk Federasi? Berapa banyak warisan yang tersisa dari Akademi untuk Federasi? Bagaimana kita bisa membiarkan Akademi dihancurkan begitu saja? Tang Wulin memiliki tugas yang tidak terpuji sebagai pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam, meski begitu, Anda juga harus tahu bahwa tentara Dewa Darah masih di bawah yurisdiksi tentara, tidak peduli seberapa independennya itu. Tentara Dewa Darah bahkan didirikan oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Dewa Pertempuran, dan Pagoda Jiwa. Cao Dezi mengangguk dan menjawab, aku tahu itu. Namun, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Jika kita semua yang kita punya, menurutmu apakah kita mampu mengalahkan musuh sekuat pesawat jurang dalam hidup kita? Zhang Huanyun bertanya sebagai jawaban, jadi maksudmu masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan penambahan Tang Wulin. Cao Dezi tersenyum tenang dan berbicara, setidaknya itu kemungkinan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa dia bisa memainkan peran paling vital saat kita menangani masalah pesawat jurang sekali dan untuk selamanya. Kemudian, ketika tentara Dewa Darah tidak lagi dibebani oleh ini, tentara dapat berdiri di sisi Tang Wulin. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Cao Tua, aku mengerti maksudmu dan aku tahu lebih dari setengah orang kami bersedia mendukung ini. Tidak akan ada masalah dengan petugas yang berasal dari Sekte Tang dan Akademi Shrek Anda. Namun demikian, ada juga petugas dari Pagoda Roh dan Battle God Hall di antara kita, dan aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Cao Dezi berkata, saya tidak meminta kami untuk melawan federasi. Hanya untuk mendukung Tang Wulin dengan berdiri di sisinya. Setidaknya, kami mendukungnya di permukaan sehingga dia tidak akan diperlakukan tidak adil saat dia melanjutkan untuk menghidupkan kembali Akademi. Mungkinkah permintaan sekecil itu tidak bisa dilakukan? Zhang Huanyun mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Cao Dezi berbicara dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun tentara Dewa Darah akan selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tujuan utama keberadaan kita adalah untuk menjaga benua. Di sisi lain, kultus Roh Kudus merajalela seperti dulu dan menyebabkan serangkaian tragedi di benua itu. Kalau masalah pesawat abisal bisa diatasi, menurutmu apakah mereka harus dijadikan target utama kita? Zhang Huanyun menjawab tanpa ragu sedikit pun, itu, tentu saja, bukan masalah. Saya akan pergi dan mengurus mereka lebih awal jika saya tidak masih sibuk di sini. Tentu, itu janji di antara kita. Cao Dezi tersenyum tapi tidak lagi berbicara. Tanpa ragu, dia mewakili Sekte Tang di tentara Dewa Darah. Blood Tree memang orang dengan posisi tertinggi di tentara Dewa Darah yang berasal dari Akademi Shrek. Namun, jumlah total perwira dari Akademi Shrek adalah yang tertinggi di antara semuanya. Dalam arti tertentu, Zhang Huanyun mewakili para petugas dari Battle God Hall. Selain itu, di ketentaraan, tidak ada yang dianggap lebih tinggi dari Zhang Huanyun. Tentara Dewa Darah dibentuk dari 4 kekuatan besar, tetapi pada kenyataannya, identitas asli setiap orang telah sedikit memudar saat mereka menjadi bagian dari pasukan secara keseluruhan. Sebagai Blood One, Cao Dezi sangat menyadari tanggung jawab yang harus ditanggung Tang Wulin di masa depan. Dia ingin memikul sebagian dari itu sebaik mungkin untuk meringankan beban yang dibebankan pada Tang Wulin setidaknya sedikit. Kultus Roh Kudus jelas merupakan musuh terbesar yang akan dihadapi Tang Wulin di masa depan. Selain itu, Kultus Roh Kudus adalah musuh mematikan yang mampu menggunakan taktik yang tidak bermoral. Jika tentara Dewa Darah dapat membantu dalam menangani masalah ini, maka upaya tersebut setidaknya akan memberi Tang Wulin banyak waktu untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Kompetisi akan segera dimulai, kata Blood Two tiba-tiba.
Perhatian kelompok itu tertuju pada layar besar di depan mereka sekali lagi. Di layar, terlihat kursi-kursi yang mengelilingi arena pertandingan semifinal sudah terisi. Siapapun yang memiliki kabin Stardow dan bersedia membayar premi diizinkan untuk mengalami persaingan secara langsung. Meski harga tiketnya mahal, tiket terjual habis lebih awal. Pertandingan semifinal ini bahkan lebih seru dari sebelumnya. Sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran antara Sabre Demon versus Golden Dragon King. Yang satu menduduki peringkat kedua dalam peluang taruhan kompetisi tahun ini sementara yang lainnya menduduki peringkat ketiga. Itu pasti fokus perhatian. Tidak ada keraguan bahwa siapapun dari mereka yang menjadi pemenang akan memenuhi syarat untuk menantang orang yang menempati peringkat pertama dalam peluang taruhan. Di sisi lain, tidak ada ketegangan dengan hasil pertandingan semifinal orang itu. Tang Wulin menutup matanya saat dia duduk di ruang tunggu. Tombak naga emas ditempatkan secara horizontal di lututnya saat dia merasakan senjata ilahi. Dia merasa bahwa tombak itu menyatu dengan dirinya sendiri. Tidak ada jejak kesadaran tombak yang muncul sama sekali, tetapi dalam pikirannya, tombak naga emas sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan bagian integral dari itu. Tang Wulin menonton ulang pertempuran antara Sima Jinqi dan Ye Xinglan dengan perhatian lebih dari sebelumnya. Dia telah menontonnya berkali-kali. Senjata Gale Saber Demon Sima Jinqi adalah Dragon Slaying Sabre. Dalam arti tertentu, senjata anehnya bahkan mungkin memiliki efek penekan terhadap jiwa bela diri Tang Wulin. Tentu saja, ini masih akan bergantung pada apakah Dragon Slaying Sabre miliknya benar-benar bisa mengalahkan tombak naga emas. Tang Wulin mungkin mengalami masalah di sana. Tang Wulin pasti dirugikan karena basis kultivasinya. Tidak ada keraguan tentang ini setelah pertandingan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Gale Sabre Demon memiliki basis budidaya Soul Douluo 8 cincin. Tang Wulin hanya berada di peringkat 65 saat ini. Meskipun dia memiliki inti ganda tetapi masih ada beberapa perbedaan antara dia dan lawan dalam hal kekuatan jiwa. Namun, ini bukanlah bagian terpenting. Elemen kuncinya adalah pemahaman senjata seseorang. Gale Saber Demon Sima Jinqi sudah memiliki Saber Soul-nya sendiri. Saber Soul-nya ganas dan kejam, sama gilanya dengan pembenci. Sword Soul Ye Xinglan yang baru dibentuk kalah darinya tanpa bisa melawan sama sekali. Jadi, Tang Wulin menggantikan Ye Xinglan hari ini untuk melawan Sima Jinqi. Dia belum sepenuhnya memahami Spear Soul-nya sendiri dan kesadaran tombaknya paling banyak hanya bisa dikatakan hadir. Inilah perbedaan nyata di antara mereka. Itu juga menjadi alasan mengapa kebanyakan orang tidak menyangka dia bisa meraih kemenangan di babak kompetisi ini. Kapasitas bertarung Gale Saber Demon Sima Jinqi terlalu kuat. Dia pernah dengan mudah mengalahkan Batalion Meisha menggunakan kekuatannya sendiri tanpa mengenakan baju perangnya. Sistem organisasi Batalion Meisha terdiri dari 100 Meisha yang diperkuat dengan komandan batalion menjadi Meisha hitam. Sima Jinqi hanyalah seorang Soul Sage 7 cincin pada saat itu. Seluruh proses itu mirip dengan mematahkan cabang pohon mati untuknya, dengan hasil yang bisa diprediksi. Orang hanya bisa membayangkan betapa tidak biasa metode pertempurannya. Namun, Tang Wulin sangat percaya diri. Mengalahkan lawan ini pasti akan membuatnya memperdalam pemahamannya tentang tombak naga emas dan menjadi bagian penting dari budidayanya. Dengan demikian, seluruh orangnya telah memasuki kondisi zen pada saat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam memahami tombak naga emas. Karena tekanan pada pertandingan yang akan datang dengan lawan yang tangguh, dia mengeluarkan potensinya. Semakin besar musuh yang dia hadapi, semakin kuat dan kuat dia jadinya. Bahkan mungkin ada terobosan baginya karena ini sepertinya sudah menjadi peristiwa yang tak terhindarkan dalam sejarah kultivasi Tang Wulin. Dia baru saja berdiri perlahan ketika staf layanan memanggilnya. Dia memegang tombak naga emas di tangannya saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu dengan langkah besar. Matanya berkilauan dengan warna emas samar. Siluet Tang tua melintas di hadapannya berulang kali di benaknya. Itu selalu saat ketika dia meluncurkan 1000 jari menuduh. Suara sorak-sorai yang memekakkan telinga membelai telinganya seperti embusan angin yang cukup kuat untuk memompa darah seseorang. Namun, Tang Wulin tidak terpengaruh. Suara dunia luar tidak dapat memasuki pikirannya saat dia tetap dalam keadaan tenang, zen dan kosong. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunannya dengan tenang mengalir di tombak naga emas. Di sisi berlawanan, Gale Saber Demon Sima Jinqi sudah berjalan ke arena juga. Dragon Slaying Sabre jelas merupakan jiwa bela dirinya, namun itu sudah dipegang di tangannya, diletakkan di bahunya saat dia berjalan keluar. Aturan tidak membatasi dia dari mempertahankan kehadiran jiwa bela dirinya selama dia tidak melepaskan cincin jiwanya. Mata Sima Jinqi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keinginannya saat dia melihat Tang Wulin melangkah keluar dengan sosoknya yang tinggi dan kekar. Ini anak laki-laki, ya. Pemimpin dari 7 monster Shrek yang basis budidayanya di atas Zhengyu. Dia kapten mereka. Selain teman Tang Wulin, dia paling mengetahui identitas Tang Wulin dari semua kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Korps Tentara Selatan dioperasikan oleh klan suci. Mereka adalah satu kesatuan yang monolitik sehingga bahkan federasi tidak dapat memasukkan hidungnya ke dalam bisnis mereka. Meskipun Sima Jinqi bukanlah orang yang populer di ketentaraan, dia sangat dipercaya oleh komandan resimen lama. Inilah alasan mengapa dia dipercayakan dengan pengetahuan yang tidak disadari orang lain. Dia adalah teman Yue Zhengyu yang hampir seumuran, namun dia berhasil maju ke langkah ini. Bakat alaminya bukanlah masalah sepele. Sima Jinqi juga telah menonton pertandingan Tang Wulin sebelumnya. Dia sangat mengagumi metode pertempuran eksplosif Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin memiliki berbagai keterampilan eksplosif, jadi dia meninggalkan kesan yang mendalam. Catatan khusus adalah kemampuannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada akhirnya ketika dia mengalahkan Yuanen Yehui. Ledakan itu sangat intens. 1064 pedang keadilan.
Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Segera, nafsu pertempuran yang kuat dan hampir teraba tampaknya meledak dari pedang dan tombak mereka. Dalam pandangan Sima Jinci, Tang Wulin seperti naga raksasa yang tertidur, tetapi mungkin bisa meledak kapan saja. Di sisi lain, Sima Jinci adalah algojo yang energinya terlihat jelas di mata Tang Wulin. Ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan seorang master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika jiwa bela diri lawan bukanlah tipe naga, mereka masih akan sedikit terpengaruh oleh aura garis keturunannya. Itu tidak bisa dihindari. Namun, kali ini tidak terjadi. Energi buas yang keluar dari Dragon Slaying Sabre bahkan bisa membuat naga raksasa itu menangis sedih. Tidak hanya keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak mampu mempengaruhi lawan, dia merasa seperti dialah yang terpengaruh sampai tingkat tertentu. Awalnya, Tang Wulin mengira bahwa karena lawannya adalah pedang yang membunuh naga, garis keturunannya pasti akan diramaikan oleh kehadiran mereka dan bahkan mungkin marah. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Sima Jinci dan merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh lawannya, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dragon Slaying Sabre memang memicu respons dari garis darah Raja Naga Emasnya, tapi itu bukanlah emosi negatif seperti kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang mirip dengan rasa hormat. Itu adalah perasaan persetujuan. Sebagai pemimpin klan naga, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga. Bagaimana bisa Raja Naga Emas bereaksi dengan cara seperti itu ketika menghadapi pedang pembunuh naga? Apa yang sedang terjadi di sini? Namun, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa pedang pembunuh naga di tangan lawan tidak diragukan lagi memiliki hubungan dekat dengan klan naga. Sima Jinci bahkan lebih terkejut daripada Tang Wulin. Garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin adalah jiwa bela diri dalam pandangan Sima Jinci dan dia belum pernah melihat sebelumnya pemilik jiwa bela diri tipe naga mampu bertindak begitu tenang di hadapannya. The Dragon Slaying Sabre bukanlah pedang yang membunuh naga pada kenyataannya. Pada kenyataannya, itu adalah senjata yang diciptakan oleh Dewa Naga dengan tujuan untuk diberikan kepada bawahan Dewa Naga yang paling terpercaya. Dari 9 Raja Naga besar, Raja Naga Cahaya adalah favorit Dewa Naga. Dengan demikian, pedang pembunuh naga diberikan kepada Raja Naga Cahaya. Raja Naga Cahaya bertanggung jawab atas hukuman dan hukuman dalam klan naga. Oleh karena itu, pedang pembunuh naga sebenarnya digunakan untuk memenggal kepala naga yang kejam dan bukan untuk membantai mereka semua. Klan naga dikalahkan selama perang besar di alam ilahi yang mengakibatkan jatuhnya Raja Naga Cahaya. Pedang pembunuh naga juga lenyap dari alam ilahi segera setelah itu dan jatuh ke benua Douluo. Sebagai senjata ilahi, itu dibungkam selama bertahun-tahun sebelum berubah menjadi bentuk energi dan tetap tidak aktif di sudut benua selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang manusia yang jujur dan belak-belakan mengorbankan dirinya untuk menjaga ketertiban saat dihadapkan pada musuh yang tangguh. Dragon Slaying Sabre dibangunkan dari tidur nyenyaknya dan menyatu dengan garis keturunan pria itu untuk membangkitkannya. Sejak saat itu dan seterusnya, jiwa bela diri pedang pembunuh naga diturunkan melalui garis keturunan, seperti pusaka, hanya memiliki satu pemilik pada satu waktu. Ini karena hanya ada satu pedang pembunuh naga. Sungguh disayangkan tidak ada lagi klan naga untuk diawasi lagi. Sima Jinci adalah penerus jiwa bela diri pedang pembunuh naga saat ini. Setiap pewaris tunggal dari Dragon Slaying Sabre adalah orang yang pantang menyerah dan terhormat yang tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Dragon Slaying Sabre benar-benar salah satu senjata paling kuat dari generasinya juga. Tang Wulin mewarisi garis darah Raja Naga Emas dan menjadi bagian dari Dewa Naga, jadi tentu saja, dia tidak akan menyerah pada pedang pembunuh naga dengan mudah. Namun, Tang Wulin memiliki perasaan hormat terhadap rasa keadilan klan naga yang dibawa oleh pedang pembunuh naga. Inilah alasan mengapa Tang Wulin merasakan perasaan aneh di hatinya sebelumnya. Wasit melihat kedua belah pihak, tapi dia tidak berbicara lagi sebelum dia mengumumkan dimulainya pertandingan. Pertandingan ini akan menjadi tabrakan terbesar sejak kompetisi dimulai. Tentara Dewa Darah, Korps Tentara Selatan, 7 monster Shrek dibayar dan mayoritas orang yang menonton layar jiwa di seluruh federasi memperhatikan dengan cermat kontes antara dua pembangkit tenaga elit ini. Tang Wulin dan Sima Jinci belum saling menyerang, tetapi mereka mengangkat senjata hampir secara bersamaan. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya saat setitik emas muncul di setiap inci tubuhnya. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakang punggungnya. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya emas bersinar di sekujur tubuhnya saat armor perang dua kata, Dragon Moon, menempel padanya. Sosoknya langsung tumbuh setinggi 3 meter saat tombak naga emasnya juga membengkak. Kesadaran tombak yang kuat dan intens berdesir dan menyebar dari ujung tombak. Aura seluruh orang Tang Wulin meningkat secara eksponensial juga. Raungan naga seperti guntur meledak dari tubuhnya saat sisik naga emas berbentuk berlian berkilauan dengan pancaran menyilaukan dan cahaya terang yang menusuk. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan raungan keras ke langit. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya tinggi-tinggi ke udara saat raungan naganya tiba-tiba menjadi lebih keras. Sayap naga di punggungnya terbuka lebar dan mengangkat tubuhnya dari tanah. Auranya terus berkembang pesat, tanpa henti. Sima Jinci di sisi berlawanan memegang pedang pembunuh naga yang sangat besar di tangan kanannya secara horizontal di sisi tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, memperlihatkan 4 cincin ungu dan 4 hitam. Auranya juga meningkat dengan cara yang sama seolah-olah kepulan awan gelap menyebar dari sisinya. Ruang di sekitarnya tampaknya bergetar ringan seolah-olah tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan. Udara tampak seperti pecah-pecah. Lapisan kabut hitam menutupi Dragon Slaying Sabre. Teriakan sedih dari klan naga terdengar bergema dari pedang. Dragon Slaying Sabre masih merupakan pedang keadilan. Itu terhormat dan benar, mulia dan teliti.
Naga yang menangis dengan sedih adalah jiwa orang-orang dari klan naga yang melakukan kejahatan berat. Jiwa naga klan naga ini ditekan oleh ketajaman pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Dragon Slaying Sabre digunakan, suara yang dibuatnya akan memberikan pengaruh besar pada orang-orang yang berniat jahat sehingga kondisi mental mereka akan terpengaruh. Sungguh sia-sia efeknya tidak berguna melawan Tang Wulin. Hatinya benar, jadi sebaliknya, jeritan yang menyakitkan justru menyenangkan telinganya. Di mata penonton, keduanya sepertinya sudah berubah menjadi pegunungan, yang satu hitam sedangkan yang lainnya keemasan. Keduanya masih membumbung dengan gagah sehingga ruang di seluruh panggung kompetisi bergetar ringan. Sementara itu, di Batalion Dewa Darah, dikatakan bahwa Stardew Battle Network tidak mampu menahan pertempuran dari baju besi perang 3 kata ke atas, oleh karena itu ada pembatasan. Saya khawatir pertandingan antara keduanya ini sudah melebihi itu. Aku ingin tahu apakah kabin Stardew dan jaringan pertempuran Stardew mampu menahannya. Zhang Huanyun mengerutkan kening dalam-dalam. Cao Dezi berbicara, saya yakin sistemnya telah diperkuat. Situasi serupa sudah terjadi di kompetisi sebelumnya. Federasi pasti akan memperkuat medan pertempuran dalam skala besar untuk beberapa putaran terakhir kompetisi. Agak sulit untuk mengomentari Stardew Cabin. Kita lihat saja nanti. Zhang Huanyun berkata, jaringan pertempuran Stardew benar-benar merupakan mahakarya teknologi modern, tetapi masih ada jalan panjang sebelum benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Persaingan tahun ini tampak maju, tetapi pada kenyataannya, banyak masalah yang muncul dari jaringan pertempuran. Saya rasa sistem akan memasuki tahap penelitian dan pengembangan sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Saya bertanya-tanya kapan mereka akan merilis versi yang lebih baik. Masih banyak hal yang harus diperbaiki baik itu perangkat keras maupun sistem. Cao Dezi setuju dan berkata, memang benar. Namun, penampilan Stardew Battle Network sudah cukup mencengangkan bagi orang tua seperti kita. Kami akan menunggu dan melihat nanti. Faktanya, tidak akan lama lagi perkembangan teknologi federasi akan menemui hambatan. Federasi menginvestasikan lebih banyak energi untuk pencarian di luar angkasa karena kekurangan sumber daya. Federasi hanya mungkin terus bertahan setelah menemukan planet baru dengan sumber daya yang memadai. Zhang Huanyun menghela nafas. Tapi orang-orang ini tidak berpikir seperti itu. Menurut mereka, masih banyak sumber daya yang dapat dieksploitasi di planet bintang Luo. Do Spirit dan Star Luo adalah target yang lebih dekat yang jauh lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan pertaruhan eksplorasi ruang angkasa. Sementara itu, sejak Akademi Shrek dihancurkan, suara-suara yang menyerukan perang semakin keras dan keras. Menurut saya, tidak akan butuh waktu lama sekarang sebelum dimulai. Cao Dezi mengerutkan kening dalam-dalam. Setiap perang terjadi karena keserakahan seseorang akan keuntungan. Sementara itu, rakyat jelata yang menderita. Ini juga alasan mengapa saya berharap tentara dapat mendukung upaya Tang Wulin di masa depan. Perselisihan internal antara umat manusia bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh tentara Dewa Darah kita. 1065 Domain Roh Setengah Langkah. Zhang Huanyun mengangguk. Tepat sekali. Tugas saya adalah melindungi umat manusia, bukan menghancurkannya. Parlemen federal benar-benar mengecewakan rakyat. Kami akan menunggu dan melihat nanti. Terlepas dari itu, musuh terbesar kita masih makhluk-makhluk di pesawat jurang untuk saat ini. Bagaimanapun, perwira tua di ketentaraan itu tidak bisa memindahkan kita. Warna hitam dan emas akhirnya mencapai puncaknya dan saling mengisi dengan liar di layar. Sayap naga Tang Wulin mengepak dengan kekuatan penuh di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh naga emas raksasa ketika diberdayakan oleh naga emas lalat. Dia berlari ke arah Sima Jinchi dengan kecepatan yang mengejutkan sementara tombak naga emas bertindak sebagai taring naga emasnya. Sima Jinchi juga melompat ke langit di sisi berlawanan. Kesadaran pedangnya yang menakutkan dikelilingi oleh mayat dan tulang klan naga dalam bayang-bayang. Itu memancarkan gelombang spiritual kehancuran, rasa sakit, penyesalan dan kebencian saat menyapu Tang Wulin. Itu adalah domain roh setengah langkah. Hampir seketika, Tang Wulin mengerti bahwa tidak hanya basis kultivasi Sima Jinchi yang kuat, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah mencapai status domain roh setengah langkah. Itu memungkinkan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dengan jiwa bela dirinya dan menghasilkan bentuk domain yang hanya bisa dilepaskan oleh Master Armor pertempuran 3 kata. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin domain yang melekat pada baju perang bisa dibandingkan dengan domain yang dikuasai oleh Master Jiwa itu sendiri? Naga emas yang disulap oleh Tang Wulin mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api saat dia berlari ke kegelapan. Suhu di sekitar turun dengan tiba-tiba karena semua ratapan sedih berubah menjadi serak dan jeritan kelelahan dalam hitungan detik. Aliran cahaya yang kuat tiba-tiba menyinari bayangan saat itu memusnahkan semua kegelapan seperti kelahiran dunia baru yang cerah. Pancaran tombak yang menakutkan itu meledak dengan liar. Tombak naga emas mengamuk saat raungan naga gagah berani keluar dari tubuh Tang Wulin. Itu adalah raungan naga emas. Semua tangisan sedih dan jeritan kesakitan segera dihentikan oleh suara raungan naga emas. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, pancaran pedang dan pancaran tombak bertabrakan satu sama lain. Boom, boom, boom. Guntur eksplosif tampaknya telah meletus di langit. Warna hitam dan emas padam pada saat benturan, memperlihatkan siluet Tang Wulin dan Sima Jinchi yang mengenakan baju besi berat. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Ujung tombak Tang Wulin menyentuh ujung pedang Sima Jinchi. Gelombang energi yang luar biasa meledak dari pusat tabrakan dalam hitungan detik dan meledak. Sosok Tang Wulin dan Sima Jinchi terlihat terlempar dan terlempar ke belakang, jarak di antara mereka semakin jauh dalam satu saat itu. Tombak naga emas Tang Wulin dan pedang pembunuh naga milik Sima Jinchi mengeluarkan nada berdengung yang dalam.
Dragon Slaying Sabre seharusnya mengeluarkan tangisan kesedihan, namun suara kesedihan berubah menjadi emosi seperti sorakan setelah tabrakan dengan tombak naga emas. Suara mendengung sangat jelas. Di sisi lain, nada mendengung Golden Dragon Spear terdengar dalam dan berat, melengkapi suara Dragon Slaying Saber. Mereka memanggil satu sama lain seperti teman lama yang bertemu setelah berpisah selama bertahun-tahun. Itu hanya satu tabrakan dan baik Tang Wulin dan Sima Jinci agak terkejut karena mereka dapat dengan jelas merasakan aura lawan membuat mereka tenang. Sima Jinci secara khusus memiliki perasaan yang sangat jelas setelah pedang pembunuh naga dan tombak naga emas melakukan kontak. Selain kekuatan dampaknya, kekuatan jiwanya mulai melonjak dengan keras dan meningkat dalam jumlah besar karena rangsangan tombak naga emas. Dragon Slaying Sabre menghasilkan perasaan menyatu dengan sabre yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sepertinya sudah berubah menjadi pedang saat emosi gembira menyebar di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah jiwa bela dirinya adalah naga keadilan? Meski begitu, Dragon Slaying Sabre seharusnya tidak merasa begitu gembira. Mereka berdua ingin melihat apa yang akan terjadi jika mereka berdua bentrok, tapi perasaan yang muncul dari tabrakan itu sama sekali berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka merasa esensi darah mereka melonjak dari getaran, namun selain itu, tombak naga emas memberikan perasaan gembira dan ramah kepada Tang Wulin seolah-olah bertemu dengan teman yang berpikiran sama, seperti bertemu dengan teman yang sudah lama hilang. Dragon Slaying Sabre membawa perasaan yang lebih intens pada Sima Jinci. Hanya akan sedikit berlebihan untuk mengatakan itu bahkan terasa seperti bertemu seseorang yang tersayang setelah waktu yang lama. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang anggota keluarga, seorang kerabat lanjut usia. Apa yang terjadi di sini? Keduanya mendarat di kejauhan, tetapi tidak ada yang segera melancarkan serangan. Mereka menatap satu sama lain di kejauhan saat mereka merasakan perubahan kejutan dan kebingungan di hati mereka. Senjata di tangan mereka mampu menekan jiwa bela diri lawan dalam keadaan biasa. Namun, perasaan yang mereka miliki sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya ini? Bukankah ini menggugah pikiran mereka? Namun, mereka masih berada di medan perang. Mereka masih terlibat dalam kontes yang hebat untuk memperjuangkan final, jadi bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk perenungan yang dalam? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia mengarahkan tombak naga emas ke depan. Dalam sepersekian detik, dia menjadi satu dengan tombak saat kesadaran tombak yang tak tertandingi melesat seperti kilat ke Sima Jinci di kejauhan. Sima Jinci memegang pedang pembunuh naga di seluruh tubuhnya. Pedang dari Dragon Slaying Sabre mengarah ke atas saat pola awan berbentuk naga raksasa yang dipotong-potong muncul. Kesadaran pedang yang kuat menutupi langit dan daratan. Jika kesadaran pedangnya digambarkan sebagai badai yang menggelora, maka tombak naga emas di tangan Tang Wulin seperti kapal bangga yang membelah ombak. Tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang jelas dalam hal ini. Mengaum, raungan naga gagah berani berdesir di sekitar tubuh Tang Wulin. Armor pertempuran Dragon Moon-nya bersinar terang saat inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berdenyut secara bersamaan. Aliran bayangan Kaisar Blue Silver muncul samar di permukaan baju besinya. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver melilit tombak naga emas. Selama tabrakan pertama, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuannya menjadikannya lawan yang tidak layak melawan Sima Jinci dalam pertempuran kekuatan kasar. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk melawannya. Selain itu, dia harus menekan lawan dengan kemampuan terbaiknya sehingga lawan tidak mampu sepenuhnya melepaskan saber soulnya. Saat berikutnya, Tang Wulin pindah. Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut ke tanah saat siluetnya mulai berkilauan sekali lagi. Sayap naga di punggungnya sepertinya tiba-tiba membesar saat dia mengepakkan sayap dengan kuat. Pada saat berikutnya, dia telah mengubah dirinya menjadi tombak dan bergerak dengan kecepatan kilat saat dia menyerang langsung ke Gale Saber Demon Sima Jinci. Sima Jinci meraung marah saat cincin jiwa di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dia membuat pedang cahaya besar yang disertai dengan suara tangisan sedih naga raksasa saat dia mengejutkan seluruh kerumunan. Naga hitam raksasa muncul di belakang punggungnya. Naga hitam itu berjuang keras di udara seolah berusaha melarikan diri, tetapi dalam sekejap, aliran cahaya putih menyapu langit dan tubuh naga hitam itu terpotong menjadi dua bagian. Kebencian, penyesalan, rasa sakit, keengganan, dan segala macam emosi negatif berubah menjadi aliran uap hitam yang langsung melonjak menjadi pedang pembunuh naga. Sekaligus, lapisan bentuk seperti sisik hitam sepertinya ditambahkan ke cahaya pedang. Mengaum. Kepala naga emas yang sangat besar meledak dari ujung depan tombak naga emas dengan berani. Itu mengeluarkan raungan mengamuk pada pancaran pedang yang menakutkan. Adegan aneh muncul. Sisik hitam pada pancaran pedang hitam yang dipenuhi dengan emosi negatif mencair dengan cepat saat suara raungan marah. Emosi negatif dengan cepat menipis dan bahkan ada perasaan pembenaran. Naga emas itu mengayunkan tubuhnya dan menyerbu keluar dari tombak naga emas. Tombak naga emas menyatu dengan naga yang menghasilkan rona biru samar muncul di sisik naga emas yang sangat besar. Sumber kehidupan yang tebal dan intens yang melekat pada tubuhnya seolah-olah benar-benar menjadi hidup. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin, naga kaisar biru melambung ke surga. Setelah kultivasinya, selama ini disertai dengan kendali penuhnya atas basis kultivasinya, kendali Tang Wulin atas keturunan Raja Naga Emas dan pemahamannya tentang keterampilan fusi jiwa darahnya telah maju ke tingkat lain. Infus Kaisar Blue Silver meningkatkan energi yang dipancarkan dari naga emasnya melambung ke surga dan menambahkan sebagian vitalitas ke keterampilan jiwa. Inilah yang membuatnya begitu kuat. Ledakan. Naga hitam membunuh dan naga kaisar biru melambung ke surga bertabrakan dengan keras satu sama lain. Di depan mata semua orang, tanda-tanda kehancuran mulai muncul di Dragon Slaying Sabre yang mendominasi langsung di depan mata semua orang.
Sinar pedang itu meredup sebelum mulai rusak dalam skala besar. Pada saat yang tepat ketika pancaran emas dan pancaran hitam bertepatan, penonton menyaksikan sentuhan tombak naga emas di bagian belakang pedang pembunuh naga. Ding! Dering yang tajam terdengar. Seluruh tubuh Gale Saber Dimensi Majinchi bergetar hebat saat dia diledakkan oleh kekuatan besar yang dilemparkan oleh tombak naga emas seperti meteor. Aliran kesadaran tombak emas melonjak dengan liar ke tubuhnya, tetapi juga pada saat ini, cincin jiwa hitam beriak menjauh dari pedang pembunuh naga dan menelan aliran kesadaran tombak. Si Majinchi merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya seolah-olah setiap inci kulitnya robek. Namun, Dragon Slaying Sabre miliknya memancarkan emosi yang sangat menggembirakan kepadanya seolah-olah itu telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Semua tangis sedih naga raksasa lenyap, meninggalkan suara dengungan ceria. Apa yang sedang terjadi? Pada saat berikutnya, si Majinchi merasakan fluktuasi energi aneh yang memancar dari Dragon Slaying Sabre meledak ke dalam tubuhnya. Budidaya kekuatan jiwanya telah berhenti meningkat selama bertahun-tahun, tetapi yang mengejutkan, itu naik sedikit, gemetar ke atas. 1060